Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya begitu besar kepada kita semua Bapak Ibu ya. Sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali ya, berjumpa kembali dalam kajian online Magnet Rezeki Sulam Papua yang pekan ketiga ya. Alhamdulillah di sini saya lihat tadi udah ada banyak yang masuk ya. Udah ada yang dari udah ada yang dari Cilacap ya, ada yang dari Tarakan, ada yang dari Bulungan ya, Bulungan tuh Kalimantan Utara ya, ada yang dari Sinjai, dari Palopo, dari Masamba ya, macam-macam ya, alhamdulillah. Ini mohon feedbacknya nih, jelas kan ya sinyalnya ya? Coba deh, minta tolong di komen ya. Ini jelas nggak tayangan saya, gambarnya baik gambarnya ataupun suaranya ya? Coba tolong di komen ya. Saya sambil ngecek dulu. Masih di sini. Gimana, jelas nggak suara saya? Ya, tayangan saya, gambarnya baik gambarnya ataupun suaranya ya. Coba tolong di komen ya. Saya sambil ngecek. Oh, oke. Bagus ya. Di suaranya bagus dan gambarnya bagus. Jadi kalau misalkan ada beberapa yang sinyalnya agak kurang ya, berarti mungkin persoalannya bukan di sayanya ya, tapi di sinyal masing-masing di tempat masing-masingnya ya. Oke Bapak Ibu ya, selamat datang di kajian kita ya, di kajian online. Apa kabarnya semua? Ya, semoga masih semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan dahsyat luar biasa, mendapatkan keberkahan, kejayaan dan keberlimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada ini sudah ada 54 orang yang hadir ya, ada 54 orang yang hadir ya. Oke Bapak Ibu ya, insya Allah kita akan belajar pada tema pada hari ini adalah, sebentar saya buka dulu ya, mana nih, menjadi muslim berdaya ya, menjadi muslim berdaya dengan membangun taman kekayaan. Sebentar saya buka dulu materinya ya. Kajian online, oke ini dia. Kajian pada malam hari ini adalah ini dia. Oke ya. Menjadi muslim berdaya dengan membangun taman kekayaan. Ya, menjadi muslim berdaya. Kenapa saya ambil tema ini Bapak Ibu ya? Karena kita ini sekarang menjadi muslim tapi nggak berdaya. Ya, kita menjadi muslim tapi tidak berdaya. Berdaya itu kan maksudnya gimana? Berdaya itu kan maksudnya kita punya kekuatan gitu. Kita punya kekuatan ya, kekuatan dari segi jamaah gitu ya, kekuatan dari segi harta, kekuatan dari segi finansial, kekuatan dari segi politik gitu ya. Tapi kita ini sekarang menjadi muslim yang tidak berdaya ya. Kenapa tidak berdaya? Karena ya banyak dari kita yang tidak tepat ilmunya gitu. Tidak tepat ilmunya dalam mengejar kekayaan ya. Tidak tepat ilmunya dalam mengejar kekayaan. Nah, makanya pada tema malam ini adalah menjadi muslim berdaya dengan membangun taman kekayaan ya. Ya. Yang baru masuk silakan absen ya. Yang baru masuk silakan absen saja. Nanti kalau misalkan bisa saya tampilkan ya. Nih Sinjai hadir ya. Taiwan, masya Allah ya. Taiwan pun hadir ya, masya Allah. Taiwan sama dengan Wita ya. Alhamdulillah. Pak Abi Suja dari Bali ya. Alhamdulillah. Semoga dokter dalam lindungan Allah. Amin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Oke Bapak Ibu. Saya mulai dengan ini. Ya, saya ingin memulai dengan kenapa sih saya mengambil kenapa tema pada malam hari ini adalah menjadi muslim yang berdaya? Karena kita saat ini menjadi muslim yang tidak berdaya, padahal faktanya dulu itu muslim sangat berdaya Bapak Ibu. Kita lihat data ekonomi umat pada zaman dulu ya. Pada zaman dulu ya, kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Bagaimana kekayaan Umar bin Khattab ya? Dia mewariskan 70.000 properti ya, dalam bentuk ladang pertanian saat itu ya, ladang gitu ya.
Kalau sekarang ya bayangkan aja ladang kelapa sawit lah gitu ya. Seharga masing-masing 160 juta rupiah ya. Totalnya adalah 11,2 triliun. Kemudian itu cash flow-nya atau penghasilannya per bulan dari properti itu, dari 70 ladang pertanian itu mencapai 233 miliar Bapak Ibu ya. 233 miliar sebulan ya. Kebayang nggak penghasilan 233 miliar sebulan itu mau bikin apa Bapak Ibu ya. 233 miliar itu banyak banget Bapak Ibu ya. Ya beda tipis sama kita, 2.300.000. Itu Umar bin Khattab Bapak Ibu. Bagaimana dengan kekayaan sahabat yang lain? Ya, kekayaan Utsman bin Affan. Bagaimana kekayaan Utsman bin Affan? Ya, dia memiliki simpanan uang itu 151.000 dinar. Ya, 1 dinar sekarang itu 4.500.000 Bapak Ibu. Ya 4 juta lah. Ya, jadi 151.000 dikali 4 juta. Berarti sekarang berapa? 150 kali 4, 600 miliar. Ya, punya 600 miliar rupiah. Itu simpanan uang. Itu simpanan uangnya di rumah Bapak Ibu. Dulu belum ada bank. Ya, dulu belum ada bank. 600 miliar ada di rumahnya. Siapa sekarang di sini yang rumahnya itu 600 miliar? Itu Utsman bin Affan Bapak Ibu ya. Kemudian dia mewariskan properti ya sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Ya, properti itu dulu ladang pertanian ya, di mana-mana dulu propertinya ladang pertanian. Sekarang kan propertinya banyak gitu ya modelnya. Banyak macamnya. Ada ruko, ada toko, ada rumah gitu ya, ada apartemen, ada hotel dan lain-lain. Tapi kalau dulu tuh propertinya tuh dalam bentuk ladang pertanian. Dia mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Itu Aris dan Khaybar itu hampir ratusan kilometer Bapak Ibu ya. Sekaya apa sih Utsman bin Affan punya properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar? Anda bayangin aja, sekaya apa orang yang saat ini ya punya ladang kelapa sawit berjejer dari Jakarta sampai Bandung ya, atau dari Samarinda sampai Balikpapan ya, atau dari Makassar sampai Parepare ya, atau dari Lampung sampai Palembang. Itu Lampung sama Palembang ratusan kilometer nggak sih? Ya pokoknya ratusan kilometer deh ya. Bayangin sekaya apa itu Utsman bin Affan, Masya Allah ya. Kekayaannya segitu banyak Bapak Ibu. Kemudian ya, dia juga punya beberapa sumur senilai 200.000 dinar atau 800 miliar. Sumurnya 800 miliar Bapak Ibu. Kemudian rekening tertua di dunia masih mengalir ya. Rekening tertua di dunia masih mengalir atas nama Utsman bin Affan di salah satu bank di Saudi Arabia. Orangnya udah meninggal 1400 tahun yang lalu, rekeningnya sampai sekarang masih ada. Ya. Saldonya banjir Bapak Ibu ya. Bahkan sekarang dibikin hotel. Nama hotelnya Utsman bin Affan di Arab Saudi ya. Bayangin Bapak Ibu, orangnya udah meninggal 1400 tahun yang lalu, rekeningnya masih hidup. Beda tipis sama kita ya. Kita nih Bapak Ibu masih hidup kita ya, rekeningnya udah wafat. Itu Utsman bin Affan Bapak Ibu ya. Ini catatan satu dinar 4 juta sekarang ya. Kemudian ya, kekayaan Zubair bin Awam. Bagaimana kekayaan Zubair bin Awam? 50.000 dinar atau 50 dikali 4 berarti 200 miliar rupiah ya. Kemudian dia punya 1000 ekor kuda perang. Kuda perang dulu sama sekarang itu beda Bapak Ibu ya. Kalau kuda perang itu kayak 2 kali lipatnya kuda ternak sekarang lah gitu ya. Itu kan kalau kuda perang itu harus besar gitu ya, harus bagus gitu ya, prima gitu. 1000 ekor kuda perang. Mungkin sekarang kalau sekarang mungkin 1 ekor kuda perang yang dulu itu mungkin sekarang seharga 30 sampai 40 juta. Ya, bayangin sekaya apa punya 1000 ekor kuda perang. Kemudian dia punya 1000 orang budak. Ya, budak sekarang budak nggak ada Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang ya yang samanya adalah asisten rumah tangga. Bayangin sekaya apa orang yang ada di rumahnya punya 1000 asisten rumah tangga. Itu lantai Bapak Ibu ubin yang tiap satu ubin yang ngepel beda orang. Ya 1000 mau diapain Bapak Ibu ya, punya 1000 orang budak, Masya Allah. Kemudian kekayaan Amr bin As, dia punya 300.000 dinar atau 1,2 miliar rupiah saat ini ya. Kemudian bagaimana kekayaan Umar bin Auf, Abdurrahman bin Auf ya. Bagaimana kekayaan Abdurrahman bin Auf? Melebihi seluruh kekayaan sahabat, Masya Allah. Yang tadi semua itu Bapak Ibu itu kalah sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf gitu ya, dia ngasih sedekah 100%, besok bisa balik lagi ya. Itulah kekayaan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang dikasih keberkahan rezeki ya. Jadi diriwayatkan dia tuh kalau misalkan jalan gitu ya, jalan di padang tandus, kemudian ada batu di bawah gitu ya, ada batu di bawah, dia angkat batu itu, emas ada di bawah. Masya Allah. Coba kita Bapak Ibu ya. Pas diangkat ya kecoa, tutup lagi.
Itu kekayaan individu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana ketika kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa semua sahabat ini memiliki kekayaan yang sangat luar biasa? Karena mereka tahu ilmunya. Ya, karena mereka mencari ilmu, mereka mencari rezeki dengan ilmu yang tepat. Sedangkan kita saat ini, kita mencari ilmu dengan tidak tepat, gitu ya. Ibaratnya gini, bukan ibarat sih, maksudnya gini. Yang kasih rezeki kan Allah, ya kan? Yang kasih rezeki Allah. Allah yang kasih rezeki, Allah yang punya ketentuannya, Allah yang punya aturannya, Allah yang punya ilmunya. Tapi kenapa kita sekarang masih mencari ilmu untuk mendapatkan rezeki lewat manusia? Ya. Ilmu rezeki barat gitu kan, ilmu barat, ilmu Cina, ilmu apalah segala macam ya. Kita masih mencari dengan ilmu manusia, padahal yang punya ilmu adalah Allah, yang punya rezeki adalah Allah. Maka caranya untuk dapat rezeki adalah pakai cara Allah, bukan pakai cara manusia. Ya. Nah, sekarang kita kebalik Bapak Ibu. Dari TK, enggak TK juga sih, SMP lah. Dari SMP sampai kita kuliah, yang kita pelajarin itu semua ilmu manusia. Ya, seperti yang kemarin kita bahas ya, di pekan kedua ya, dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Secara logika, iya benar gitu ya, secara logika. Tapi ilmunya nggak gitu. Ya, ilmu Allah nggak gitu. Ilmu Allah adalah pentingkan orang lain. Ya, ketika kita mementingkan orang lain, ketika kita mementingkan hati orang lain, ketika kita mementingkan kebahagiaan orang lain, maka kita akan mendapatkan rezekinya. Itu dia. Ya, maka ilmunya nggak sesimpel seperti yang ilmunya tidak seperti yang kita pelajari waktu sekolah. Bertahun-tahun kita pelajari di sekolah Bapak Ibu ya. Bertahun-tahun kita pelajari ilmu di sekolah ya, ilmunya adalah mencari rezeki dengan cara manusia, tapi tidak dengan cara Allah. Nah, bagaimana ketika ilmu Allah ini dimasukkan ke dalam sebuah pemerintahan? Ya. Apa yang terjadi? Saat itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, 10 tahun bertugas. 10 tahun bertugas ini adalah menjadi presiden ya. Ya khalifah kan. Kalau sekarang presiden lah. Kalau dulu kan khalifah ya. Menjadi pemimpin ya. 10 tahun memimpin negara ya. Muaz bin Jabal ini adalah petugas zakat. Dia menuturkan di Yaman sampai kesulitan menemukan seorang miskin pun yang layak diberi zakat. Sampai orang yang dikasih zakat aja, yang layak aja nggak dapat Bapak Ibu ya. Itu di Yaman ya. Mampu menggaji guru di Madinah masing-masing 15 dinar atau 30 juta per bulan. Ini 15 dinar, saya masih ini 30 juta per bulan. Saya masih pakai konversi 15 dinar itu 2 juta. Sekarang 1 dinar 2 juta. Sekarang 1 dinar itu 4 juta. Berarti 15 dikali 4 60 juta sebulan. Dulu Bapak Ibu, guru di Madinah itu digaji 60 juta sebulan. Beda tipis sama kita di Indonesia sekarang. Guru honorer 600.000 sebulan, dirapel 3 bulan, Masya Allah. Itu di masa Umar bin Khattab ya. Coba Umar bin Khattab jadi presiden Indonesia Bapak Ibu, wah Masya Allah. Kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz, penerusnya lagi ya. Ini setelah Ali bin Abi Thalib, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya ya. Pada Umar bin Abdul Aziz hanya 3 tahun bertugas menjadi khalifah. Apa yang terjadi? Yahya bin Sa'id, petugas zakat, berkata, ketika hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan. Masya Allah ya. Coba kalau misalkan Indonesia begitu Bapak Ibu ya, nggak ada yang mau dikasih zakat aja nggak bisa Bapak Ibu. Coba sekarang Indonesia kayak gitu ya. Pas mau ada pembagian zakat ya, diumumkan di masjid gitu ya. Pembagian zakat bisa diambil jam 9 pagi gitu ya. Jam 9 pagi diumumkan gitu ya. Jam 7 udah rebutan. Kalau dulu di sana enggak ya. Di sana enggak Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi di sana? Ya. Tidak ada sama sekali yang bisa dikasih zakat. Tidak menjumpai seorang miskin pun. Ya. Kakak saya saat ini tinggal di Kuwait. Ya, di Kuwait itu salah satu negara kaya ya. Dan negara kaya, dan ya yang saya tahu juga muslimnya kental di sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu zakat fitrah, itu cerita kakak saya di sana. Kalau zakat fitrah itu tinggal lihat saja siapa penyapu di jalan, itu dikasih. Karena nggak tahu lagi siapa yang mau dikasih ya. Karena nggak ada lagi yang ngambil. Itu apa? Tukang sapu di pinggir jalan itu ya. Itu udah asik aja berdiri gitu. Dapat simpan lagi, dapat lagi, simpan lagi, dapat lagi, simpan lagi. Begitu di sana. Di Kuwait Bapak Ibu, coba seandainya di Indonesia seperti itu, Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu, ini kan presiden nih ya. Umar bin Abdul Aziz kan presiden. Gubernurnya, bawahannya itu ngasih surat ke presiden ya. Isi suratnya begini, semua rakyat hidup sejahtera, sampai saya sendiri khawatir mereka akan takabur dan sombong. Tapi apakah ada yang takabur dan sombong? Nggak ada ya. Nggak ada yang sombong saat itu. Apa yang terjadi sekarang?
Ya, apa yang terjadi sekarang? Ya, seperti inilah gitu ya. Karena kemarin tuh ada yang dikotomikan gitu ya, ada dipisah gitu ya. Jangan samakan agama dengan politik, jangan satukan agama dengan politik ya. Agama itu mereka bilang agama itu nggak bagus, politik itu nggak bagus. Politik itu kalau bahasa mereka gitu ya, politik itu kotor gitu. Sedangkan agama suci, jangan mengkotorkan agama yang sudah suci gitu ya. Itu bahasa tidak disiplin katanya ya. Sebenarnya yang tidak suci itu politiknya atau orangnya, ya. Yang tidak suci adalah ya politik itu netral Bapak Ibu. Seperti ini ya, seperti yang tadi kita bahas gitu ya. Umar bin Abdul Aziz, kemudian Umar bin Khattab, mereka kaya dan mereka berpolitik, gitu ya. Ketika mereka berpolitik, ilmu Allah masuk dalam politik, apa yang terjadi? Semua makmur. Sekarang kesannya adalah jangan satukan antara agama dengan politik. Ini harus dipisah gitu ya. Ya sehingga apa yang terjadi sekarang? Ya rakyat nggak ada yang sejahtera gitu. Yang sejahtera adalah yang kapitalis gitu. Orang-orang yang memang pemodal. Lah kita siapa gitu ya? Kita nggak punya apa-apa sehingga kita nggak bisa menjadi apa-apa di sini ya. Makanya jangan pernah percaya Bapak Ibu ketika ada yang mengkampanyekan bahwa agama tidak boleh masuk ke politik. Justru orang yang paham agama harus masuk ke dalam politik. Ya, justru orang yang paham agama harus masuk ke dalam politik karena politik ini mencakup semua, ya. Pendidikan iya, sosial iya, kebudayaan iya, ekonomi iya, ya. Lah kalau misalkan puncaknya saja nggak bagus, maka ke bawahnya juga nggak bagus. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Ya, riba di mana-mana gitu ya. Hampir berapa persen sekarang tuh riba di Indonesia tuh? Ya, uang kita aja Bapak Ibu, ya. Uang kertas kita itu syarat dengan riba, ya. Gimana nggak riba? 100 ribu tahun 2010 beda dengan 100 ribu tahun sekarang gitu ya. Apa nggak riba namanya, ya kan? Itu kan ada pengurangan gitu ya. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah yang penguasa, yang memegang itu semua gitu. Maka ya yuk sama-sama kita saya nggak mau kampanye juga. Saya nggak mau jadi presiden Bapak Ibu ya, belum. Cuma maksud saya adalah Muslim berdaya dengan ilmu Allah dimanapun ya. Muslim berdaya dengan ilmu Allah dimanapun, mau itu di politik, mau itu di keuangan, mau itu di ekonomi, mau itu di pendidikan ya, semuanya berdaya. Nah sekarang kenapa kita nggak berdaya? Karena kita nggak paham ilmunya gitu ya. Mohon izin bentar Bapak Ibu ya, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, mulut saya kering. Nah, maka Bapak Ibu, ya kita harus punya ilmunya dalam menarik rezeki. Ya, kita harus punya ilmunya dalam mempertahankan kesyariahan yang ada dalam Islam, ya, supaya bisa masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita semua, ya. Fokus belajar MR dulu ya, baru ke politik, keren. Ya, nantilah kalau saya mah. Nah, Bapak Ibu, saya pengen memulai dengan pertanyaan seperti ini. Di mana letak bahagia? Iya, di mana letak bahagia? Ya. Apakah letak bahagia itu di pekerjaan kita? Apakah letak bahagia itu di jabatan kita? Apakah letak bahagia itu di gadget kita? Di mana letak bahagia? Ya. Jadi gini Bapak Ibu, ya rezeki itu ibarat kupu-kupu. Ya, rezeki itu ibarat kupu-kupu. Ya. Jadi gimana? Rezeki itu ibarat kupu-kupu. Nah sekarang gimana cara kita mengejar kupu-kupu itu? Ya. Jadi kupu-kupu itu karena indah gitu ya. Saya analogikan sebagai rezeki. Rezeki itu kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu ibarat rezeki, ibarat harta gitu ya, jabatan, keuangan dan lain-lain. Nah ada dua cara untuk mengejar kupu-kupu. Ya, ada dua cara untuk mendapatkan kupu-kupu. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan jaring, ya. Dengan menggunakan jaring, tangkap satu kupu-kupu gitu ya, masukkan ke dalam sangkar. Besoknya mikir gitu ya, satu jaring tangkap satu kupu-kupu. Kalau gitu saya pakai 2 jaring deh. Besok 2 jaring ditangkap 2 kupu-kupu, masukkan ke dalam sangkar, gitu ya. Kemudian, ya.
Kemudian besoknya lebih jago lagi, pakai 4 jaring di tangan gitu ya. 4 jaring, tangkap 4 kupu-kupu, masukkan ke dalam sangkar. Besoknya lebih jago lagi, 8 jaring ya. 8 jaring, tangkap 8 kupu-kupu, masukkan ke dalam sangkar ya. Suatu ketika saat terkumpul 1000 kupu-kupu dalam sangkar, bagaimana cara kita bermain dengan salah satu kupu-kupu? Ya. Misalkan kita terkumpul nih, suatu ketika terkumpul 1000 kupu-kupu dalam sangkar kita. Kemudian kita ingin bermain saja dengan satu saja kupu-kupu, ya. Kita ingin bermain saja dengan satu kupu-kupu. Kemudian ya kita buka tuh pelan-pelan gitu ya. Kita buka pelan-pelan pintu sangkarnya. Apa perasaan kita? Ya, apa perasaan yang muncul? Ya. Apa yang perasaan yang muncul? Galau, ya, gelisah, khawatir gitu ya. Kenapa? Karena takut yang lepas. Ya, karena yang takut yang lepas bukan cuma satu tapi semuanya. Itulah Bapak Ibu. Itulah kalau kita mengejar kupu-kupu. Nah, sedangkan pendidikan di Indonesia mengajarkan kita untuk menangkap kupu-kupu. Ya. Pendidikan di Indonesia itu mengajarkan kita untuk menangkap kupu-kupu. Ya. Coba aja kalau misalkan kita misalkan anak kita bertanya gitu ya. "Pah, untuk apa kita belajar yang rajin?" Terus kita jawab sebagai orang tuanya, "Untuk dapat nilai yang bagus, Nak." Terus anak kita nanya lagi, Terus buat apa lagi? Supaya bisa kuliah di kampus yang bagus. Terus supaya dapat pekerjaan. Terus supaya bisa menikah. Terus, ya. Terus apa lagi? Ya, terus bahagianya di mana? Ya. Bahagianya di mana? Ya. Kita tuh punya bahagia, Bapak Ibu. Kita letak bahagia kita nggak paham letak bahagia kita di mana gitu ya. Misalkan waktu kita kuliah gitu ya, waktu Anda kuliah zaman dulu gitu ya. Anda baru bisa bahagia gitu ya kalau misalkan dapat nilai yang bagus. Udah dapat nilai yang bagus, belum gitu ya, belum bahagia lagi. Anda baru bisa dapat bahagia kalau misalkan Anda bisa menjadi yang terbaik di kelas. Pas sudah dapat yang terbaik gitu ya, pas sudah dapat yang terbaik, belum selesai di situ. Tapi Anda baru bisa bahagia kalau misalkan Anda sudah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, belum. Ya, Anda baru bisa bahagia kalau dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, udah bahagia? Belum. Anda bahagia kalau misalnya sudah mendapatkan pasangan. Kalau belum dapat pasangan, belum bahagia. Setelah udah menikah gitu ya, apa udah bahagia? Belum. Ditanya lagi, kapan punya anak? Ya, kapan punya anak? Akhirnya nggak bahagia lagi. Ya, akhirnya bahagianya kalau punya satu anak. Setelah mendapatkan satu anak, udah bahagia belum? Belum. Ditanya lagi, kapan punya anak kedua? Begitu seterusnya. Maka terus bahagianya di mana? Ya. Kita ini bahagianya tuh terlalu banyak syarat. Saya baru bisa bahagia kalau begini. Saya baru bisa bahagia kalau begitu. Saya baru bisa bahagia kalau begini. Ya. Sama seperti kupu-kupu. Ya, kita ngejar kupu-kupu. Kita tangkap kupu-kupu, ya, kita baru pas tangkap satu kupu-kupu bahagia belum? Belum. Harus dapat 2 kupu-kupu lagi. Pas dapat 2 kupu-kupu baru udah bisa bahagia? Belum. Kita baru bisa bahagia kalau misalnya dapat 4 kupu-kupu. Pas dapat 4 kupu-kupu udah bahagia? Belum. Kita baru bisa bahagia kalau dapat 8 kupu-kupu. Pas tangkap 8 kupu-kupu udah bahagia? Belum. Kita baru bisa bahagia kalau terkumpul 1000 kupu-kupu. Pas terkumpul 1000 kupu-kupu, yang muncul adalah perasaan cemas, was-was, khawatir, gelisah, takut. Takut apa? Takut semua yang sudah dikumpulkan lepas. Itu dia. Akhirnya kita tidak bisa bahagia sampai kapanpun. Ya. Maka Bapak Ibu, ya, kalau mau dapatkan kupu-kupu, ya, nih maaf, kalau mau ya, kalau mau dapatkan kupu-kupu, ini maaf, nggak tepat ngetik ya. Kalau mau dapatkan kupu-kupu, kenapa tidak membangun taman? Maka kalau misalkan mau dapat kupu-kupu, ya udah kita bangun taman gitu ya. Caranya pun berbeda. Caranya adalah ya bukan pakai jaring, tapi pakai cangkul gitu ya. Pakai cangkul, pakai pacul. Kita cari tanah. Ya, kita cari tanah, kita jangan fokus ke kupu-kupu dulu, kita fokus cari tanah. Ada dapat tanah gitu ya, kita pacul gitu ya, kita gemburkan tanahnya, kita kasih pupuk, kemudian kita tanamkan bibit, kita sirami, kita rawat sampai muncul kecambahnya. Kemudian setelah itu muncul tangkainya, kemudian muncul daunnya, muncul bunganya. Pas bunga muncul, maka sunatullah kupu-kupu yang datang. Saat muncul bunga, datangnya kupu-kupu adalah kepastian. Maka untuk mendapatkan kupu-kupu, untuk bermain dengan kupu-kupu, maka fokusnya adalah membangun taman, Bapak Ibu. Kan sekarang kita pengen bermain dengan kupu-kupu kan? Ya kupu-kupu misalkan kayak handphone Anda gitu ya. Handphone ini kan kupu-kupu, Bapak Ibu. Ya ketika Anda punya handphone yang bagus, maka Anda senang gitu ya. Kemudian mobil, ya mobil adalah kupu-kupu kita, Bapak Ibu. Ya, mobil adalah kupu-kupu kita. Ketika kita punya mobil bagus kan kita senang gitu ya. Tapi semakin bagus barang yang kita miliki, kenapa kita semakin takut kehilangan? Itu dia. Ya.
Karena fokus kita adalah mengejar kupu-kupu. Ini kan mobil udah saya usahakan gitu ya. Mobil ini sudah saya usahakan setengah mati. Kalau hilang, waduh, hancurlah hidup saya. Ini rumah udah setengah mati saya bangun dengan bisnis saya berdarah-darah, dengan air mata, keringat bercucuran darah gitu ya. Kalau hilang gitu ya, kalau hancur, waduh. Ya karena fokusnya ngejar kupu-kupu. Coba kalau bangun taman. Ketika punya satu bunga, maka ada satu kupu-kupu. Ketika punya 5 bunga, maka ada 5 kupu-kupu. Ketika punya 10 bunga, maka ada 10 kupu-kupu. Ketika kita punya 1000 bunga dalam taman kita, maka yang akan datang adalah 1000 kupu-kupu. Tapi ketika maghrib datang, kupu-kupu pulang ke sangkarnya masing-masing, ada nggak perasaan cemas, khawatir, gelisah, galau seperti tadi? Ya, tidak ada. Kenapa? Karena kita tahu besok kupu-kupu akan datang kembali. Itu dia Bapak Ibu. Maka fokuslah membangun taman kekayaan. Untuk menjadi muslim yang berdaya, untuk menjadi muslim yang memiliki kekuatan, maka fokuslah bangun taman kekayaan. Sahabat Nabi Bapak Ibu itu fokus membangun kekayaan, membangun taman kekayaan. Mereka bukan mengejar kekayaan. Mereka nggak mau. Umar bin Khattab Bapak Ibu, itu sudah berada di tahap dia nggak mau mendapatkan rezeki. Ya. Dia dikejar nih sama rezeki. Udah, tolong, saya udah nggak mau lagi. Udah nggak sanggup lagi saya cuma mau ridhonya Allah. Saya nggak mau kamu. Gitu ya. Tapi itu yang membuat rezeki jatuh cinta kepada dia. Itu yang membuat kupu-kupu jatuh cinta kepada dia. Kenapa? Karena satu tubuhnya udah berbau bunga. Sehingga kupu-kupu yang akan datang. Maka coba sekarang kita lihat. Ya. Coba sekarang ini tubuh kita sudah harum bunga belum Bapak Ibu? Tubuh kita ini sudah seharum bunga atau tidak? Ataukah kita sudah membangun taman kekayaan? Apakah kita sudah memiliki tamannya? Ya. Maka yang selama ini kita lakukan itu mengejar kupu-kupu dan kita nggak punya taman. Ya. Bahkan anak-anak kita Bapak Ibu itu galau. Di mana bahagianya mereka? Apakah bahagianya mereka itu lewat gadget gitu ya? Sekarang kan bahagianya mereka lewat TikTok gitu ya, lewat Instagram, lewat YouTube, ya, lewat WhatsApp dan lain-lain. Mereka kehilangan taman gitu ya. Kita pun kehilangan taman. Kita nggak punya taman kita. Ya, maka inilah yang dinamakan prinsip membangun taman kekayaan. Ya, inilah prinsip membangun taman kekayaan. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya? Ya, gimana caranya membangun taman kekayaan? Ya, coba ya, yang mau membangun taman kekayaan, katakan saya. Ya, yang mau membangun taman kekayaan, katakan saya. Yang mau membangun taman kekayaan, katakan saya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Anda mendapatkan taman kekayaannya dan menjadi muslim yang berdaya karena memiliki kekuatan finansial. Ya, kekuatan finansialnya bukan dengan mengejar kupu-kupu. Nggak peduli Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan Anda punya 1000 nih. Anda punya 1000 bunga di taman Anda. Maka kan ada 1000 kupu-kupu tuh, ya kan? Terus ada orang yang minta kupu-kupu Anda. Anda kira-kira kasih nggak? Ya, Anda kira-kira kasih nggak? Kasih aja. Ya, kasih aja. Nanti juga ada yang ambil satu, maka ada kupu-kupu lain yang akan datang. Ya. Maka begitu aja, cuma misalkan sekarang gitu ya. Kayaknya harta kamu banyak, boleh nggak saya minta satu? Ambil aja, gitu ya. Ambil aja silahkan gitu ya. Pernah nggak kita seperti itu? Ya. Ya paling gampangnya tuh ketika kita merasa ingin bersedekah gitu ya. Gampang nggak kita bersedekah? Ketika kita tidak mudah bersedekah, maka kita belum punya taman. Misalkan kita punya sedekah itu bukan maksudnya sedekah itu bukan banyak-banyakan ya Bapak Ibu ya, tapi perbandingannya yang ditanya. Misalkan ada orang punya 1 miliar, sedekahnya 1 juta. Oke, bilangannya banyak, tapi dibandingkan ada orang yang cuma punya 10.000, kemudian dia sedekahnya 4.000. Ya jelas yang lebih besar pengorbanannya adalah si yang punya 10.000 itu. Maka sekarang tinggal dilihat, ketika kita ingin bersedekah, pengorbanannya seberapa besar. Ketika kita ingin bersedekah, kemudian pengorbanan yang besar, kemudian getar gitu ya. Aduh, kayak nggak sanggup, nggak rela ngelepas gitu. Itu berarti kita belum punya taman. Berarti kita belum punya taman. Kalau misalkan ada yang membutuhkan seberapa besar apapun gitu ya. Kan kemarin kita udah bahas ya. Kita nggak penting, orang lain yang lebih penting, kan gitu. Itu rahasia keajaiban tuh. Kita nggak penting, orang lain yang lebih penting. Nah, ketika ada sekarang di dalam kondisi pandemi seperti ini, mungkin keuangan kita lagi nggak bagus, gitu ya. Mungkin ada yang dipecat dari pekerjaannya, mungkin ada yang dirumahkan dari pekerjaannya, gitu ya. Mungkin ada yang bisnisnya omsetnya berkurang.
Ketika kita kondisinya lagi nggak bagus, kemudian ada orang datang kepada kita ingin meminta harta kita, bagaimana perasaan kita? Apakah dengan perasaan lapang ngelepas atau tahan-tahan harta kita? Ketika kita tahan-tahan harta kita, bisa jadi artinya kita yang belum punya taman. Maka gimana caranya untuk mendapatkan taman? Cara membangun taman adalah fokus kepada 3 hal. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, taman itu adalah simbol kebahagiaan. Ya. Ketika kita bahagia, maka itulah taman kita. Ketika kita bahagia, itulah taman kita. Ketika kita nggak punya kebahagiaan, ketika bahagia kita masih pakai syarat, ketika kita nggak tahu kebahagiaan kita letaknya di mana, maka kita belum punya taman. Ya. Misalkan, sekarang dalam kondisi uang nggak punya, gitu ya. Apakah Anda bahagia atau tidak? Ketika Anda tidak punya uang, kemudian Anda tidak bahagia, Anda gerasa gerusu gitu ya. Aduh gimana nih, pinjam sana, pinjam sini gitu ya. Kemudian bisnis Anda sekarang nggak bagus gitu ya. Pas bisnis ada lagi nggak bagus sekarang, kemudian Anda gelisah, besok mau makan apa gitu ya. Kemudian ketika Anda punya bos, ketika Anda jadi bos, ya. Ketika Anda jadi bos, kemudian bisnis lagi nggak bagus, Anda malah merumahkan pegawai setengahnya gitu ya. Merumahkan tanpa digaji, ya. Kemudian Anda nggak bahagia gitu. Maka Anda belum punya taman. Maka Anda belum punya taman, ya. Maka taman itu adalah kebahagiaan. Ketika Anda bahagia sampai kapanpun, ya, kupu-kupu akan datang. Kupu-kupu akan datang kepada orang yang bahagia tanpa syarat. Ketika bahagia kita masih pakai syarat, Bapak Ibu, maka kupu-kupu nggak mau datang kepada kita. Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam, ya, Amr bin As, itu semua orang yang membangun taman. Hidupnya udah kaya aja udah, ya. Hidupnya tuh udah bahagia sampai kapanpun, apapun yang terjadi pada mereka. Ya. Maka gimana caranya? Pertama, fokus kepada pikiran yang positif. Ya. Ketika pikiran kita bisa positif, ya, dalam kondisi apapun, ya sekarang gitu ya, dalam kondisi pandemi, apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, ya, terhadap ekonomi yang sedang tidak baik ini, ketika kita gerasa gerusu gitu ya, kemudian pikiran udah nggak bagus, aduh gimana nih, ya Allah kenapa Allah kasih ini wabah, ya Allah kenapa Allah kasih turunkan ini, tidak turunkan saya rezeki, maka kita kehilangan taman kita. Itu yang pertama tuh, pikiran yang positif. Yang kedua adalah perasaan yang positif. Ketika hati nggak tenang, Bapak Ibu, ketika hati kita nggak tenang, berarti kita kehilangan taman. Ya. Kita kehilangan taman. Ketika kita kehilangan taman, maka kupu-kupu nggak mau datang. Ya. Kupu-kupu juga nggak mau datang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi atau niat, ya, atau nilai spiritual yang positif. Ya. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu, pikiran yang positif, ya, pikiran yang positif, perasaan yang positif, dan motivasi yang positif, niat yang positif. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi konsep dasar magnet rezeki. Ya. Makanya kalau misalkan Anda baca buku Magnet Rezeki, Bapak Ibu, bukunya tuh fokus kepada 3 hal ini kan, ya kan? Bagaimana the power of positive thinking, the power of positive feeling, dan the power of positive motivation. Ya fokusnya ke 3 hal ini, karena 3 hal ini adalah konsep dasar untuk apa? Untuk menjadi magnet bagi rezeki. Itu kan taman Bapak Ibu, taman itu magnet bagi kupu-kupu, bunga itu magnet bagi kupu-kupu. Nah Anda harus jadi magnet. Anda harus jadi magnet. Cuma kan magnet itu, ya, magnet itu kan harus diasah gitu ya. Magnet ini bisa jadi kita sebenarnya magnet, cuma magnet yang berkarat. Nggak mau datang pada kita, nggak ada yang mau datang pada kita gitu ya, karena kita menjadi magnet yang nggak jelas gitu ya. Kita magnet tapi kita menolak, kita magnet tapi kita menolak rezeki ya, karena ya magnet kita berkarat gitu. Maka fokuslah 3 hal ini untuk mendapatkan rezeki, karena 3 hal ini adalah konsep dasar ya. Nah, ini ya, jangan fokus dulu ke sini ya. Jangan fokus dulu ke sini ya. Fokus dulu ke sini ya. Pikiran itu Bapak Ibu. Sekarang kita bahas satu-satu. Tentu saja saya nggak bisa bahas terlalu detail ya. Saya tidak bisa bahas terlalu detail karena memang waktunya juga tidak cukup ya untuk membahas semua. Tapi ya saya kasih gambaran besarnya saja ya. Nanti Anda bisa tinggal baca lagi bukunya ya. Buku Magnet Rezeki. Nah, pikiran Bapak Ibu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, ketika pikiran kita positif, itu akan datang pada kita. Ya, suudzon adalah salah satu perisai rezeki. Kita udah belajar kan perisai rezeki ya. Kita udah belajar perisai rezeki ketika kita memiliki dosa gitu ya. Ada perisai di sekitar kita, maka rezeki itu nggak mau datang. Rezeki nggak mau datang gitu ya. Rezeki terpantul gitu ya.
rezeki nggak akan datang pada kita karena kita memiliki perisai. Nah, pikiran yang tidak positif adalah perisai rezeki. Dan suuzon itu kan pikiran yang tidak positif, ya kan? Dikit-dikit nyalahin orang gitu ya. Dikit-dikit fitnah orang gitu ya. Apalagi dalam kondisi sekarang, ya. Dalam kondisi pandemi begini Bapak Ibu, banyak sekali orang yang suuzon kepada Allah. Ya. Bisa jadi pandemi ini baik bagi kita, gitu ya. Bisa jadi pandemi ini baik bagi kita, cuma kita nggak paham. Karena kita nggak paham, kita langsung asik menyalahkan Allah. Nauzubillah. Ya. Maka ya pikiran itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika pikirannya tidak positif, maka rezeki hilang. Rezeki hilang Bapak Ibu, karena itulah perisai rezeki. Saat suzon kita kehilangan taman. Ya. Nah coba sekarang, ya siapa yang nggak pernah suzon? Katakan saya. Siapa yang belum pernah suzon? Katakan saya. Saya juga Bapak Ibu ya. Kita sama ya, kita pernah suuzon. Ya cuma kan kita belum tahu ilmunya, ya kan. Kita kan sebelum ini belum tahu ilmunya. Sekarang kan udah paham ya. Sekarang kita udah paham bahwa suuzon itu nggak bagus. Ya maka suuzon itu akan menghilangkan taman. Ketika kita suuzon, ada nggak orang yang suuzon tuh tapi bahagia gitu loh. Ada nggak orang suuzon tapi bahagia? Nggak ada. Rasa-rasanya orang tuh suuzon itu ya pasti semuanya gak bahagia gitu. Pasti ada rasa dongkol gitu ya, ada rasa kesel, ada rasa jengkel, sehingga dia suuzon ya. Maka ya ketika suuzon gak mungkin ada orang yang bahagia gitu ya. Kenapa kamu suuzon sama dia? Soalnya saya happy. Gak mungkin. Maka Bapak Ibu, hadis qudsi ya, hadis Bukhari Muslim ya, ana inda dzanni abdi bi, kata Allah ya, sesungguhnya aku menuruti itu mengabulkan persangkaan hambaku gitu ya. Sesungguhnya Allah mengabulkan apa yang kita pikirkan. Jadi gini Bapak Ibu, ya, selama ini kan kita minta sama Allah begini ya. Ya Allah, saya ingin begini. Ya Allah, bisnis saya naikkan ya Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki. Ya Allah, baguskan bisnisku ya Allah. Ya Allah, naikkan jabatanku ya Allah. Cuma di sini doang Bapak Ibu. Cuma di sini doang nih. Memintanya cuma di sini. Coba setelah selesai doa, apa yang difikirkan di sini? Kok bisnis saya nggak naik-naik ya? Kok rezeki saya nggak datang-datang ya? Kok bisnis saya banyak saingannya ya? Kok karir saya nggak naik-naik? Kok bos saya pelit? Ya segala macam gitu ya. Akhirnya disinilah yang Allah kabulkan. Yang di sini mah cuma perwujudan keinginannya kita aja Bapak Ibu. Tapi yang Allah kabulkan itu yang ada di sini. Ana indal dzanni. Ya, dzon itu kan prasangka. Bukan di sini Bapak Ibu. Ya. Bukan di sini. Makanya hadisnya tuh bukan begini. Iya. Hadisnya bukan begini. Ana inda du'a abdi. Bukan gitu. Ya. Hadisnya bukan ana inda du'a abdi. Bukan mengabulkan doa hambaku, tapi mengabulkan dzon. Ya, mengabulkan zonnya. Ana inda zonni abdi bi. Karena pikiran kita adalah doa. Itu dia. Pikiran kita adalah doa. Siapa sekarang yang selalu berpikiran tidak positif? Ya. Nah, taman yang paling indah adalah husnuzon billah. Taman yang paling indah adalah husnuzon billah. Ketika kita husnuzon billah, kita positive thinking kepada Allah, maka itulah taman yang paling bagus. Itu taman yang paling indah. Semua yang datang dari Allah adalah nasib terbaik untuk kita, termasuk pandemi yang saat ini terjadi. Ya, termasuk pandemi yang saat ini terjadi, itu semua nasib terbaik untuk kita. Nggak ada yang nggak bagus. Ya. Maka Bapak Ibu, pikiran yang positif itu bisa dilakukan sendiri. Ya. Pikiran yang tidak positif, pikiran yang positif itu bisa dilakukan sendirian. Anda nggak butuh teman, Anda nggak butuh bantuan, itu bisa dilakukan sendirian. Yang tidak bisa dilakukan sendirian adalah perasaan yang positif. Ini dia. Perasaan yang positif itu nggak bisa dilakukan sendiri Bapak Ibu, harus ada bantuannya ya. Perasaan itu berkaitan dengan hati. Kalau pikiran berkaitan dengan otak, perasaan berkaitan dengan hati. Hati itu kolbu ya. Nah, ketenangan jiwa adalah perasaan yang positif. Ketika Anda tenang hatinya, apapun yang terjadi itulah perasaan yang positif. Kadang Bapak Ibu, terkadang di sini bisa nih, wow keren, tapi di sini deg-degan, ya kan? Wow keren. Kerennya di mana? Bisnis saya hancur, rumah kebakaran. Wow kerennya di mana? Di sini deg-degan. Ya, maka ini harus sinkron. Ya, di sini sama di sini itu harus sinkron Bapak Ibu. Ketika nggak sinkron, maka konslet. Ya. Ketika konslet,
tamannya pun hilang. Ya, bisa tenang terhadap semua persoalan, itulah taman. Ya, bisa tenang terhadap semua persoalan, itulah tamannya. Dalam kondisi kayak gini, dalam kondisi pandemi seperti ini, ya mungkin sekarang kondisinya nggak terlalu setidak mengenakan yang awal pandemi ya. Ya mungkin sekarang ya walaupun pandemi masih ada, tapi pelan-pelan udah kembali kepada ya namanya new normal gitu ya. Sebenarnya new normal itu istilah yang kurang tepat gitu ya. Harusnya adalah new darurat gitu, darurat life ya. Maka jantung yang berdebar atau deg-degan itu tanda taman itu hilang ya. Nah sekarang siapa nih yang nggak pernah deg-degan ya? Ditagih debt collector, waduh itu langsung duduk gitu ya. Ditagih amanah gitu ya. Kemudian bisnis nggak bagus, langsung duduk gitu ya. Selalu Bapak Ibu ya, ketika jantung deg-degan ya, berdebar, bukan berdetak ya. Kalau berdetak wajib. Kalau berdetak itu wajib, ya nggak boleh berdebar ya, deg-degan. Itu nggak boleh ya, karena itu adalah tanda rezeki hilang. Ya, tanda taman itu hilang. Dan ini ilmiah Bapak Ibu. Ini ilmiah. Ya. Kenapa ketika jantung berdebar, deg-degan itu tanda rezeki hilang? Karena ini ilmiah. Ya. Cuma saya nggak bisa bahas secara dalam gitu ya di sini karena waktunya nggak cukup. Tapi kalau Anda ikut TWMR level 2, Anda ikut materi saya tentang jantung dan keajaiban, ini ilmiah banget. Ya. Saya di situ saya jelaskan secara ilmiah, ada peran hormon di sana. Ada peran hormon di sana ketika jantung berdebar gitu ya, ada peran hormon, kemudian ketika jantung berdebar itu rezeki hilang, itu ada semua ya. Dan ini ilmiah ya. Jadi ya pokoknya percaya aja dulu lah sampai Anda ikut TWMR level 2 ya. Nah, gimana caranya untuk tetap tenang gitu ya? Gimana caranya untuk tetap tenang? Ya, caranya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Ini dalam surat 13 ayat 28. Maka kalau pikiran yang positif itu Anda bisa lakukan sendiri Bapak Ibu. Tapi kalau perasaan yang positif, Anda butuh teman, ya. Anda butuh alat. Nah, alatnya itu untuk mencapai ketenangan kepada Allah. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya gini Bapak Ibu, ya. Saya kemarin diingatkan ya. Saya kemarin diingatkan sama kakak saya. Saya belajar hipnoterapi ya. Saya belajar hipnoterapi gimana caranya menenangkan diri dengan hipnoterapi. Kemudian saya diingatkan sama kakak saya ya, kakak pertama saya. Kakaknya Pak Nas juga. Ya. Kakak saya bilang begini, hati-hati, jangan sampai menuhankan hipnoterapi. Ya. Karena ya dulu sebelum saya magnet rezeki Bapak Ibu, ya memang bagi saya hipnoterapi itu kunci bagi saya gitu, kunci untuk menenangkan jiwa bagi saya dulu. Ya. Sehingga kakak saya negur gitu, hati-hati menuhankan hipnoterapi karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, cuma Allah yang bisa bikin kita tenang. Setelah itu saya baru oh iya benar juga, selama ini saya menuhankan itu gitu. Nah, banyak orang di sekitar kita yang menuhankan itu semua gitu ya, menuhankan hipnoterapi. Mohon maaf, mungkin Anda pelajari hipnoterapi juga sama seperti saya gitu ya. Kayak misalkan teknik sugesti, tenangkan diri Anda, rilekskan diri Anda. Dalam kondisi tenang, Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin santai, semakin tenang, semakin nyaman, semakin santai. Itu dulu teknik saya Bapak Ibu. Itu teknik saya dulu untuk menenteramkan hati. Ya, ketika nggak sehat, ketika stres gitu ya, itu teknik saya, teknik relaksasi, dan itu ternyata tidak tepat. Begitu juga dengan NLP, ya. Ilmunya bagus. Saya nggak bilang ilmu NLP nggak bagus, saya nggak bilang hipnoterapi nggak bagus. Saya belajar hipnoterapi, saya belajar NLP. Cuma bukan itu yang menjadi alat untuk menenangkan hati. Itu cuma tools untuk ya apa ya, ibaratnya kita mau kenyang makan gitu ya, makan nasi. Nah, yang nasi itu alat yang bikin kita kenyang gitu ya, sendok itu alat bantu
ya kan? Sendok itu alat bantu, tapi yang bikin kenyang adalah nasinya. Sama kayak gitu. Itu hipnoterapi itu cuma alatnya aja, tools gitu ya. Tapi yang bikin tenang bukan hipnoterapinya, bukan NLP-nya, tapi Allah ya. Makanya saya sekarang kayak misalkan bisa nggak kita bikin zikir pakai teknik hipnoterapi, teknik relaksasi. Saya pakai gitu ya. Sholat saya pakai teknik relaksasi gitu ya, supaya kemudian Allahu Akbar ya. Jadi bukan hipnoterapinya gitu ya, tapi itu cuma alat untuk menuju kepada Allah, itu dia. Karena ala bidzikrillahi, bukan ala bi hipnoterapi gitu ya, bukan ala bi NLP, bukan ala bi Ho'oponopono Ta'baindul Qulub, tapi ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah ya. Allah yang punya semuanya ya. Perasaan yang positif hanya bisa didapatkan dengan ibadah. Harus dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau pikiran yang positif itu bisa sendirian, tapi kalau perasaan yang positif itu harus bantuan Allah ya. Maka ibadah adalah taman yang paling indah ya. Itu taman yang paling indah Bapak Ibu. Maka kejarlah ketenangan hati. Nah, sekarang ibadah kita itu, ini ada pertanyaan ya. Kalau alphametic brainwave itu apa termasuk hipnoterapi? Ini kalau brainwave itu kan dia gelombang otak ya. Itu gelombang otak, kalau yang saya pelajari itu hipnoterapi main di situ gitu ya. Hipnoterapi main di situ. Tapi gelombang otak itu dimiliki sama semua orang gitu ya. Itu memang aktivitas gelombang otak gitu ya. Ada beta, alfa, theta, delta gitu ya. Beta, alfa, theta, delta. Ketika kita relax gitu ya. Makanya sahabat gitu ya. Ada sahabat yang kemudian dia dipanah gitu ya. Dadanya terpanah gitu ya. Kemudian dia bilang, cabut panah ini ketika saya sholat gitu ya. Pas saya sholat itu saya tidak merasakan sakit apapun. Nah, itulah ketika brainwave-nya itu turun dari beta ke alfa gitu ya. Atau bahkan sampai yang deep banget, yang sampai dalam banget, sampai dia theta itu ya. Itu ketika Anda zikir gitu ya. Ketika Anda zikir, Anda sampai nangis, itu brainwave udah turun gitu ya. Dari beta ke alfa atau ke theta bahkan gitu ya. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Nah, maka kejarlah ketenangan hati ya dengan cara ibadah. Kalau perasaan sudah positif Bapak Ibu, udah tenang ya. Bisnis ditipu, senyum gitu ya. Target tidak tercapai, tetap senyum ya. Motor hilang, senyum. Ya itu kan cuma kupu-kupu doang Bapak Ibu ya. Itu kan cuma kupu-kupu, ya sudah gitu ya. Itu cuma kupu-kupu. Ada yang bilang nih ya, alhamdulillah jaringannya jelek gitu ya. Ganti ya, tidak bagus ya, disiplin kata ya, tidak bagus ya. Ya, motor hilang, senyum gitu Bapak Ibu ya, karena itu cuma kupu-kupu ya. Rumah kebakaran, senyum gitu ya. Dan lain-lain ya. Ini tentu saja Bapak Ibu ya, kemarin ini ada cerita gitu ya, member alumni saya di Ternate ya, namanya Bu Haja Siti. Bu Haja Siti ini rumah kebakaran ya. Bulan Maret kalau tidak salah ya. Bulan Maret itu rumahnya kebakaran. Itu dia udah cuma geleng-geleng kepala doang Bapak Ibu. Yang lainnya sibuk katanya ya. Yang kata dia sendiri ya, yang lainnya sibuk gitu ya, bawa air gitu ya. Ini segala. Bu Haja Siti mah cuma Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Cuma gitu Bapak Ibu ya. Dan dia bilang, katanya ketika rumah kebakaran dia punya feeling bahwa setelah itu dapat rezeki berlimpah. Setelah rumah kebakaran akan dapat rezeki berlimpah. Dan benar Bapak Ibu, setelah itu rumahnya diganti ya. Rumah yang kebakaran itu diganti beserta dengan alat isi-isinya juga, isi rumahnya. Dan rumah yang dia kan lagi ngebangun rumah katanya ya. Dia lagi ngebangun rumah, uangnya habis. Dan setelah itu ya, rumahnya bisa dikerjakan kembali. Masya Allah ya. Itu kalau sudah perasaan udah positif Bapak Ibu, insya Allah rezeki itu datang ya. Karena disitulah tamannya ya. Maka kekayaan bukanlah kaya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Ini hadis ya, ketenangan jiwa. Ini hadis dari Bukhari dan Muslim. Ini sabdanya Rasulullah ya. Kekayaan itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Kaya hati itu ya ini tadi yang saya bilang ya, bisnis ditipu, senyum, target tidak tercapai, senyum, motor hilang, senyum, rumah kebakaran, senyum, anak nangis, senyum. Ada komen dari Mbak Umi ya, Umi Rabiha ya, anak nangis, senyum, ya senyum aja udah.
Ada senyumin aja semuanya ya. Maka Bapak Ibu ya, selama ini kan kita ibadah juga nggak jelas gitu ya. Kadang di ibadah kita nggak khusyuk gitu ya. Kadang kita lagi Allahu Akbar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tapi di sini tadi uang 100.000. Ya. Tadi uang 100.000, beli bensin 50.000, beli nasi kuning 10.000, beli pulsa 10.000. Mana kembalian ini? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di bawah bantal ku simpan. Jadi ya ibadah kita juga, gimana kita mau dapat perasaan yang positif ya, ibadah kita aja masih belum khusyuk gitu ya. Maka yuk kita perbaiki ya, kita perbaiki semua ya, kita perbaiki semua, mudah-mudahan ibadah kita menjadi taman bagi kita ya. Nah yang terakhir adalah motivasi yang positif ya. Motivasi adalah niat Bapak Ibu, lahir dari nilai spiritual ya. Dalam magnet rezeki itu ada spiritual meter ya. Mungkin ada yang sudah belajar, ada yang belum ya. Dalam magnet ada yang udah belajar spiritual meter, ada yang belum gitu ya. Kalau yang udah ikut private training online gitu ya, maaf, ada yang ikut private training dengan saya, dengan CTMR yang lain gitu ya, atau ikut TOMR gitu ya, training online magnet rezeki level 1 gitu ya. Di situ sudah dibahas tentang spiritual meter ya, bahwa niat yang positif itu betul-betul kunci Bapak Ibu ya. Betul-betul kunci, dan itu dibahas dalam spiritual meter. Cuma mohon izin saya nggak bisa bahas spiritual meter itu lebih dalam gitu ya di sini, karena membutuhkan waktu minimal 2 jam untuk menjelaskan itu, atau minimal 1 jam ya, minimal 1 jam untuk membahas detail tentang spiritual meter ya. Tapi gambarannya gini, gambarannya adalah ya, gambarannya ada, Anda bayangkan speedometer ya, Anda bayangkan speedometer yang ada di motor atau di mobil ya, dia ada angkanya, ada 0 km per jam, 20 km per jam, 40 km per jam, 80 km per jam, 100 km per jam, 120 km per jam. Dia naik dan turun ya. Naik turun. Kalau kecepatannya tinggi dia naik, kalau kecepatannya rendah dia turun ya. Nah, spiritual meter itu sama seperti begitu ya. Spiritual meter itu sama. Ada angka -8, ada -7, -6, -5, -4, -3, -2 sampai +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 ya. Jadi ada -8 sampai ke +8 ya. Dan itu naik dan turun. Ada zona minus dan ada zona plus. Zona minus adalah zona yang tidak positif. Zona plus adalah zona keajaiban. Zona ketidakajaiban, zona keajaiban. Makanya motivasi yang positif itu akan membawa Anda ke dalam keajaiban. Ketika Anda tidak ajaib hidupnya, maka bisa jadi spiritual meter Anda tidak positif. Contoh nih, saya kasih bocoran dikit. Marah itu ada di -2 ya. Marah itu ada di -2. Coba sekarang di sini siapa yang belum pernah marah? Ya, ada nggak? Atau dalam seminggu terakhir ya, siapa yang tidak pernah marah ya? Ada nggak yang tidak pernah marah dalam waktu 1 minggu terakhir? Katakan saya. Itu marah itu -2 Bapak Ibu ya. Marah itu -2 ya, wajar. Akhirnya ada dalilnya, la taqdob walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga ya. Jangan kamu marah, bagimu surga. Karena memang marah itu menjauhkan kita dari kenikmatan surga. Lah, surga kan kita belum dapat nih sekarang. Terus surga mana yang mau kita dapatkan? La taqdob walakal jannah gitu kan. Jangan kamu marah, bagimu surga. Lah kan kita sekarang masih hidup nih, belum dapatkan surga. Bisa nggak kita dapatkan surga? Bisa. Surga dunia, kenikmatan dunia. Kenapa sekarang kita tidak mendapatkan kenikmatan dunia? Bisa jadi kita masih sering marah, itu dia. Ya. Ya. Kalau marah kita cepet-cepet istighfar, gimana dok? Iya, ya. Istighfar itu positif, ya. Istighfar itu positif, ya. Masuk dalam +1, ya. Tapi istighfarnya jangan gini ya. Astagfirullah, itu anak Badung banget. Astagfirullah, ini suami gitu ya. Nggak gitu istighfarnya. Istighfarnya ke diri sendiri, ya. Istighfarnya ke diri sendiri, bukan ke orang lain, ya. Nah, bisa menjaga spiritual meter tetap dalam zona plus, itu taman yang indah, ya. Jadi spiritual meter itu tetap dalam zona plus Bapak Ibu. Kalau Anda paham menjaga terumbu karang, ya, menjaga terumbu karang itu di +6, di +6. Ya. Daringin itu apa ya? Ini dok pas daringin anak, daringin itu artinya apa ya? Ada yang komen nih.
Ini dok pas daringin, mana? Pas daringin anak, ya Allah kadang marah. Daringin itu apa sih? Nggak tahu saya. Daringin itu apa ya? Ya pokoknya jangan marah lah, ya. Intinya jangan marah, ya. Apapun yang terjadi, ya walaupun manusiawi gitu ya, kesel gitu ya. Intinya jangan sampai marah, ya. Nah, gimana caranya kita berada di positif, ya? Gimana cara kita berada di positif? Caranya adalah banyak-banyak istighfar. Cara istighfar, ya. Caranya adalah istighfar itu untuk masuk ke plus. Oh, daring belajar online, daringin. Oh itu maksudnya. Daringin. Maksudnya daring. Maaf Bapak Ibu, anak saya masih balita, jadi nggak tahu daring. Daring. Oh ya, saya paham belajar online. Ya memang sekarang ya Anda kan dituntut jadi guru juga ya. Tapi ya justru di situ peran Anda, ya. Justru di situ peran Anda. Bisa jadi selama ini peran kita sebagai orang tua kan gini ya, madrasatul ula. Madrasatul ula, umi, ya, ibu adalah madrasah utama bagi anak, ya. Bisa jadi selama ini kita tuh ngemadrasahin anak, nyekolahin anak ke orang lain, kita nyuruh mereka mendidik anak kita gitu ya. Kita nyuruh mendidik anak kita. Nah, sekarang Allah nyuruh kita mendidik anak kita sendiri. Gitu ya. Kita nyuruh Allah mendidik anak kita sendiri. Ya udah, rasain aja rasanya tuh gimana ya. Ya, kadang ya gitulah pokoknya. Ya nikmatin aja lah ya. Nikmatin aja. Ini momen Anda dekat ya, momen Anda dekat dengan anak-anak Anda. Nah, gimana caranya untuk kembali tadi ke pertanyaan tadi ya, gimana caranya supaya kita tetap positif? Tetap positif adalah ya, pertama ya, kalau misalkan Anda pengen bagus banget ya, Anda harus paham betul spiritual meter gitu ya. Ini saya juga baru bisa ngelola emosi dengan baik ya. Saya bisa ngelola emosi dengan baik setelah saya paham betul spiritual meter. Dulu Bapak Ibu, sebelum saya paham spiritual meter itu, waduh, saya tuh temperamen Bapak Ibu, sama istri tuh marah terus gitu ya, istri juga marah terus gitu ya, akhirnya ya terjadi konflik gitu. Tapi setelah saya paham betul-betul tentang spiritual meter, alhamdulillah saya menjaga betul supaya saya tidak masuk ke -2 ya. Saya jaga betul supaya saya tidak masuk dalam marah gitu. Ya. Jadi ketika betul-betul kita paham spiritual meter itu enak gitu ya. Makanya beruntunglah Anda yang sudah belajar di TOMR ya. Belajar di training online magnet rezeki atau di camp online magnet rezeki. Tapi insya Allah kalau misalkan Anda mau fokus Bapak Ibu, kalau misalkan Anda mau fokus belajar tentang spiritual meter, yuk nanti sama-sama kita belajar di private training online ya. Di private training online magnet rezeki yang insya Allah kita akan lakukan di hari Ahad nanti ya. Tanggal 30 ya, tanggal 30 hari Ahad nanti insya Allah kita akan belajar tentang spiritual meter di sana ya. Nah, prinsip ekonomi kapitalis menjauhkan kita dari tamat ya. Itu kemarin yang saya bahas tentang dengan modal sekecil-kecilnya untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini prinsip ekonomi kapitalis. Itu menjauhkan kita dari taman Bapak Ibu. Makanya Anda nggak boleh gitu ya. Anda nggak boleh pakai prinsip itu gitu. Kan kita udah bahas kemarin kan. Itu nggak boleh gitu. Dok, gimana kalau anak suka ngeluh setiap disuruh ya? Pakai konsep garis kebenaran ya. Oh, udah belajar belum garis kebenaran ya? Kalau Anda udah belajar garis kebenaran, yang salah siapa? Yang salah adalah saya yang salah ya. Saya yang salah. Ya, mungkin cara nyuruh kita nggak bener gitu ya, sehingga anak tuh nggak pakai hati gitu ngerjainnya dan lain-lain ya. Nah, prinsip ekonomi dalam Islam itu fokus dalam memuliakan dan membahagiakan orang lain. Zona plus, itu dia ya. Prinsip ekonomi Islam itu gimana? Prinsip ekonomi Islam itu yang kemarin, rahasia keajaiban itu, orang lain lebih penting daripada saya. Itu prinsip ekonomi Islam ya. Saya penjual boleh untung gitu ya, tapi pembeli saya harus lebih untung gitu ya. Saya boleh dapat untung, tapi pembeli harus lebih untung gitu ya. Nah, itu prinsip ekonomi dalam Islam. Makanya kan sampai ada kisahnya kan ya, kalau misalkan di bahasa Indonesiain gini lah ya. Ini jeruk berapa Pak gitu ya, kata pembelinya. Terus penjualnya bilang, ya harganya 15.000, modalnya 13.000, terserah Bapak ridonya berapa gitu kan. Karena penjualnya jujur gitu ya, akhirnya si pembelinya gak enak nih. Ya udah kasih keuntungan aja deh.
Ya udah Pak, saya beli 16.000 ya. Jangan dong, kan harganya 15.000. Bapak belinya 15.000 aja, jangan 16.000. Nggak apa-apa, ini saya mau kasih keuntungan aja. Jangan dong Pak, harganya adalah harganya adalah 15.000 gitu ya. Akhirnya ya udah antarodin gitu ya. Sama-sama ridho berapa? Ketemu di tengah 15.500. Kira-kira seperti itu ya. Itulah prinsip ekonomi dalam Islam. Harus saling menguntungkan. Harus saling menguntungkan. Nah, dan kami tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Ya. Maka Bapak Ibu, membangun taman kekayaan, kejar ketiga hal tadi. Untuk membangun taman kekayaan, kejar ketiga hal tadi. Ya. Zikir kita sebenarnya adalah membawa kita untuk menuju taman. Ya. Ini rahasianya Bapak Ibu. Banyak yang nggak paham. Ya. Zikir kita adalah membawa kita menuju taman. Contoh, subhanallah. Subhanallah itu kan segalanya indah dari Allah. Itu ya, subhanallah, semuanya indah, semuanya indah. Itu kan positive thinking, ya kan? Itu positive thinking. Kemudian alhamdulillah, bersyukur adalah ciri hati yang tenang. Alhamdulillah kan bersyukur gitu ya. Alhamdulillah adalah bersyukur tanda perasaan yang positif. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar itu dikembalikan semua kepada Allah. Semua niat untuk Allah, lillahi ta'ala. Semua motivasi niat kita kembalikan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu ya, subhanallah adalah positive thinking, alhamdulillah positive feeling, Allahu Akbar positive motivation. Ya. Jadi Bapak Ibu, magnet rezeki kalau misalkan dibilang, wah magnet rezeki ngajarin malas, duduk diam rezeki datang sendiri. Oh enggak gitu. Maksudnya duduk diam rezeki datang sendiri itu adalah ya duduk diam fokusnya adalah untuk mendapatkan taman. Ya, untuk mendapatkan taman kita yang utama adalah ibadah, bukan kerjaan. Taman kita bukan pekerjaan Bapak Ibu, taman kita bukan bisnis, taman kita bukan relasi. Itu semua cuma alat, ya. Tapi taman yang sebenarnya adalah ibadah kita, ya. Allah yang kita tuju. Ketika apapun kita bisa positive thinking kepada Allah. Ketika apapun yang terjadi, kita bisa bersyukur kepada Allah. Ketika apapun yang terjadi, niat kita hanya untuk Allah. Ketika sudah positive thinking, positive feeling, positive motivation, segalanya untuk Allah, maka kita bisa bahagia. Maka Bapak Ibu, ajarkan anak kita bukan hanya menjadi anak pintar, tapi menjadi anak ajaib, anak yang memiliki taman. Nah, untung nih, ya kan? Anda lagi ngederingin anak. Anda lagi ngederingin anak, maka ajar anak Anda bukan hanya untuk menjadi anak yang pintar saja, tapi menjadi anak yang ajaib. Anak ajaib itu apa? Anak yang memiliki taman. Dia tahu kebahagiaannya di mana. Dia tahu rezekinya di mana. Sehingga karena dia tahu rezekinya di mana, dia fokus berbakti kepada Allah, dia fokus berbakti kepada manusia, dia fokus berbakti kepada agama, dia fokus berbakti kepada orang tua, menyayangi dan menghormati kakak adiknya, dan berbuat baik kepada teman-temannya. Hormat kepada gurunya. Itulah anak yang memiliki taman. Karena dia tahu kebahagiaannya dititip di mana. Karena dia tahu rezekinya dititip di mana. Karena dia tahu dia tidak harus mengejar kupu-kupu, tapi dia harus membangun taman. Ya. Maka ajar anak kita untuk menjadi anak yang ajaib. Taman adalah sumber keajaiban. Ya. Maka Bapak Ibu, selamat membangun taman. Ya. Selamat membangun taman. Saya doakan Anda semua selalu mendapatkan taman. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Untuk apa? Untuk Anda mendapatkan kebahagiaan. Ketika Anda memiliki kebahagiaan, maka ya Anda sudah tidak lagi perlu peduli dengan apapun yang terjadi di sekitar Anda. Karena semuanya sudah indah. Ya. Karena semuanya sudah indah dan kita kembalikan semua kepada Allah. Ya, sekian Bapak Ibu, terima kasih ya. Itulah di kajian ketiga kita, pekan ketiga kita kali ini ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekkan ilmunya ya. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu ya, ini coba tadi ada yang bertanya kayaknya nih. Ini apa nih ya? Selalu jaga +6, orang lain lebih penting, saya tidak penting. Iya, yes, betul itu ya. Ketika kita mementingkan orang lain, maka Allah akan mementingkan kita ya. Maka selamat membangun taman kekayaan Bapak Ibu ya. Selamat membangun taman kekayaan. Saya doakan Anda bisa mendapatkan tamannya. Nah, bagi Anda Bapak Ibu yang ingin fokus belajar lebih dalam ya. Jadi kerangkanya adalah konsep dasar magnet rezeki itu tadi Bapak Ibu 3 ya. Positive thinking, positive feeling, positive motivation untuk Anda mendapatkan kebahagiaan. Nah,
Di private training online yang akan saya buka nanti di hari Ahad itu kita bahas itu Bapak Ibu ya. Kita bahas detail ya tentang dunia kuantum, positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Karena banyak yang bertanya gitu ya. Banyak yang bertanya, Pak Fikri, apa bedanya PTOMR ya, Private Training Online Magnet Rezeki, dengan TOMR dan COMR? Apa bedanya gitu ya? Bedanya gini. Kalau misalkan di TOMR dan COMR, Anda itu belajarnya per jurus gitu ya. Dan itu dalam sekali, mendetil gitu ya. Karena langsung Pak Nas gitu ya, dan beberapa CTMR gitu ya. Tapi kalau di Private Training Online Magnet Rezeki, Anda paham kerangkanya gitu. Anda paham kerangkanya, oh gini caranya. Oh ternyata ada keajaiban di dunia kuantum. Oh begini caranya untuk mendapatkan positive thinking. Positive thinking itu harus dilatih Bapak Ibu. Dan nanti saya ajar gitu cara melatih positive thinking di private training online. Begitu juga dengan positive feeling. Positive feeling itu harus dilatih gitu ya. Gimana caranya kita bisa memiliki positive thinking? Positive feeling ya, itu positive feeling juga harus dilatih. Kemudian juga positive motivation itu juga harus dilatih juga. Dan ada caranya untuk melatih. Oh ternyata gini caranya. Oh ternyata gini gitu ya. Jadi itu yang nanti akan kita pelajari di private training online gitu. Nah. Coba siapa nih yang udah daftar private training online ya? Ya selingan aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada yang merasa butuh gitu ya, ada yang merasa butuh untuk belajar lebih dalam ya, silakan kita nanti sama. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sana di private training online itu saya bahas dalam tentang dunia kuantum, kemudian positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Pokoknya mendalam tentang itu semua ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dimudahkan sama Allah. Nah, sekarang ini enaknya Bapak Ibu, karena malam saya nggak dikejar waktu gitu ya. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Saya sambil coba cek komen-komen dulu ya. Soalnya tadi waktu sambil itu kan banyak pertanyaan juga, akhirnya saya tampilkan pertanyaannya gitu ya. Coba ada nggak yang bertanya nih? Tadi kayaknya ada yang bertanya tuh, tapi cuma kelewat. Dok, menghadapi anak kalau dikasih tahu tapi kita dicuekin, apalagi kalau pas mereka lagi main game di HP. Gimana sih nih? Ya. Jadi gini Bapak Ibu, ya anak itu memang pola pengasuhan sih, ya memang pola pengasuhan yang mungkin ibaratnya gini ya. Saya sedikit belajar tentang parenting Bapak Ibu, walaupun ya mohon izin bukan maksud saya menggurui karena anak saya masih balita. Jadi saya belum tahu gimana rasanya punya anak yang pegang HP, tapi saya sedikit belajar tentang parenting tuh gini ya. Anak itu sebenarnya paling dekat dengan orang tua sebenarnya. Ketika anak tidak dekat dengan orang tua, pasti ada yang tidak tepat di situ ya. Ibaratnya begini. Lampu, ini lampu nih gitu ya. Ini lampu, ini saklar gitu ya. Ketika saklar kita tekan tombolnya, lampu pasti nyala. Gitu kan? Ketika saklar kita tekan tombolnya, lampu pasti nyala. Ketika kita tekan saklar, lampu tidak nyala, berarti ada yang konslet. Ada permasalahannya, bisa di sini, di saklarnya, bisa di lampunya, atau di sambungannya. Kebanyakan terkait dengan anak, sambungannya yang ada persoalan ya. Sambungannya ada persoalan. Mungkin anak punya trauma dengan orang tuanya sendiri ya. Kebanyakan seperti itu ya. Kebanyakan anak trauma dengan orang tuanya sendiri ya, pernah dipukul, pernah diapain, pernah dilecehkan di depan teman-temannya gitu ya, atau pernah pokoknya segala macam lah. Itu yang bikin anak tuh nggak respect dengan orang tuanya ya, kalau bahasa anunya ya. Respect ya. Ketika orang tua kehilangan respect ya, ketika orang tua kehilangan kehormatan ketika orang tua kehilangan kehormatannya sendiri di depan anaknya, maka ya anaknya juga akan tidak menganggap orang tuanya. Karena anak itu sama orang tua tuh punya hubungan. Ya. Nah nanti di dunia kuantum saya ajarkan tuh, kenapa ada hubungan gitu. Ada di dalam dunia kuantum, kita satu sama dan terhubung dengan anak gitu ya. Kita satu sama dan terhubung dengan anak. Ketika anak kita memiliki persoalan, harusnya kita sebagai orang tua tuh paham gitu ya. Tapi ketika anak tidak dekat dengan orang tuanya, artinya ada sambungan yang tidak tepat. Mungkin ada sambungan yang terputus. Nah, yang diperbaiki bukan anaknya, gitu. Yang diperbaiki bukan anaknya, ya, tapi yang diperbaiki adalah sambungan yang terputus itu, gitu. Itu yang berdasarkan yang saya pelajari, ya. Mohon izin, bukan maksudnya menggurui, tapi itu yang saya pelajari, ya. Silakan diterapkan.
Dok, gimana mengajak anak untuk belajar MR for Kids? Bagaimana memulainya? Ya ajak aja, kasih edukasi ya. Anak itu butuh stimulasi ya. Apa yang mereka butuhkan gitu ya. Apa sih yang mereka butuhkan? Nak, kamu butuh apa, Nak? Gitu ya. Kamu butuh apa, Nak? Apa yang bisa Umi lakukan? Apa yang bisa Umi kasih buat kamu, Nak? Cari kebutuhan mereka. Setelah tahu butuhnya mereka, baru kaitkan di magnet rezeki ada nggak ya? Gitu. Misalkan mereka pengen naik kelas misalkan, atau mereka pengen dapat hadiah dari orang tuanya, atau mereka pengen mereka tuh pengen hafiz misalkan, atau mereka pengen dapat prestasi misalkan. Maka tawarkan, bisa Nak, bisa, kamu bisa dapatkan itu semua, tapi belajar magnet rezeki dulu. Ya, namanya juga magnet rezeki, Nak. Itu kan rezeki semua, kita harus jadi magnet, Nak, gitu kan. Kita ini harus jadi magnet bagi rezeki, Nak. Ketika kamu mau dapat prestasi, ketika kamu mau dapat hadiah dari abi kamu harus jadi magnet, Nak. Yuk ikut belajar MR for Kids, gitu aja, ya. Jadi cari anak itu kebutuhannya di mana gitu, ya. Anak kebutuhannya di mana, kemudian kita tawarkan magnet rezeki di sana. Karena magnet rezeki itu kan identik dengan harta gitu ya. Anak kecil mana paham tentang harta gitu kan. Anak kecil mana paham tentang rezeki. Tapi yang mereka paham adalah pendekatannya berbeda. Yang mereka pahamkan adalah nilai bagus itu rezeki buat mereka. Jajan ditambah sama orang tua itu rezeki buat mereka. Dapat hadiah dari abinya itu termasuk rezeki buat mereka. Maka pakai pendekatan itu gitu ya. Makanya MR for Kids, MR for Teen, MR for College ya. Itu pendekatannya beda dengan magnet rezeki untuk dewasa gitu ya. Yang kita bahas di sana bukan lagi tentang rezeki, harta, tapi bukan tentang itu, tapi gimana mereka bisa hidup enak, hidup nyaman, kemudian dapat nilai bagus dan lain-lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Garpu tali itu boleh sering-sering dilakukan nggak? Gimana kalau ayatnya nggak nyambung dengan masalah kita? Pasti nyambung. Cuma nalar kita nggak tepat gitu. Ibaratnya gini, ini HP nih, ya kan? Ini HP. Gimana caranya supaya saya lihat bagian depan ini gitu ya? Gimana caranya supaya saya lihat lihat tampilan bagian depan ini gitu kan? Ya. Maka gimana caranya supaya saya lihat? Nah, saya baru lihat. Maka sudut pandang saya yang diubah. Gitu. Maka ketika kita garpu tala kemudian kita nggak bisa memahami ayat yang kita dapatkan, bisa jadi sudut pandang kita beda. Ya, sudut pandang kita beda dengan sudut pandang Allah. Ya, contoh, misalkan ada yang, dok, saya butuh kesembuhan gitu ya, tapi kok yang didapatkan surat Nabi Musa tentang Nabi Musa yang disuruh melemparkan tongkat gitu ya. Masa saya lempar tongkat, dok? Nggak gitu juga, tapi yang diambil adalah hikmahnya. Hikmah dari ayat itu apa sih? Hikmah dari ayat itu kan Nabi Musa tuh sedang melawan seorang penyihir gitu ya. Kemudian ada ular gitu ya. Nabi Musa nggak punya apa-apa kecuali tongkat. Kemudian Allah bilang, lemparkan tongkatmu. Terus kalau coba bayangkan Nabi Musa pakai logika, ngelawan ular pakai tongkat. Nggak masuk akal ya Allah, gitu kan. Tapi Nabi Musa nggak pakai logika gitu kan, ya udah lo lemparkan saja. Pas dilemparkan, apa yang terjadi? Allah yang bikin keajaiban. Maksudnya apa? Lemparkan ini adalah lemparkan persoalan ini kepada Allah, positive thinking kepada Allah. Allah yang akan selesaikan. Ya, Allah yang akan selesaikan, kemudian Allah yang bikin ajaib. Nah, kemarin ada yang bilang, nah ini ayatnya orangnya batu ginjal, sembuh Bapak Ibu. Sembuh dengan ayat itu, Masya Allah ya. Batu ginjal sembuh dengan ayat Nabi Musa melemparkan tongkat. Setelah apa? Setelah paham hikmahnya itu apa. Jadi bukan artinya nggak nyambung. Nyambung pasti nyambung ya. Boleh nggak sering-sering dilakukan? Boleh ya. Harus malah ya, silakan ya. Silakan untuk selalu ya mempraktekkan garpu tala ya. Bagaimana caranya agar langsung tekan tombol wow keren sesegera mungkin ketika kita mendapatkan persoalan? Gak usah mikir. Kadang gini Bapak Ibu, apa yang mau kita omongin itu sesuatu yang harus kita pikirin dulu gitu. Seringkali seperti itu, ya. Karena kan
selama ini kan kita memang kalau misalkan kita ngomong itu harus mikir dulu gitu, jangan sampai ketika kita ngomong itu harus kita nyakitin orang gitu. Tapi konteks wow keren nggak usah pakai mikir gitu. Konteks wow keren nggak usah pakai mikir ya. Wow keren gitu ya. Ketika kita udah bilang wow keren, pikiran itu langsung beralih, langsung mencari wow kerennya di mana gitu. Tapi kalau misalkan nggak ngomong wow keren, pikiran kita fokusnya adalah kehilangan gitu ya, kesedihan, emosi tidak positif dan lain-lain ya. Itu yang terjadi ketika kita nggak ngomong wow keren. Nah, tapi ada ilmiahnya sebenarnya ya. Yang udah ikut TOMR level 2 tahu banget pasti ya, teori tentang ini ya. Ada hormon yang keluar ketika kita ngomong wow keren, ada hormon kebahagiaan yang keluar, yang kemudian hormon kebahagiaan itu mempengaruhi jantung, jantungnya jadi nyaman, jantung jadi tenang, akhirnya apa yang terjadi? Ada rasa kesyukuran di sana dan rezeki akan datang gitu ya. Itu teori ilmiahnya, tapi nggak lebih penjelasannya lebih detail lagi daripada itu, tapi gambarannya kayak gitulah ya. Jadi tekan tombol wow keren, nggak usah mikir, langsung aja pas terjadi wow keren. Memang harus dilatih di bibir ya. Memang harus dilatih, tapi kalau latihan lama-lama pasti bisa. Karena saya juga dulu gitu. Saya dulu selalu pakai logika gitu ya. Apalagi kan laki-laki. Saya ini laki-laki. Laki-laki tuh pikiran bapak-bapak gitu ya. Pikiran laki-laki tuh selalu pakai logika gitu ya. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Mana iya gitu ya. Kalau perempuan kan pakai perasaan. Kayaknya bisa deh. Kayaknya iya. Kayaknya ini. Kayaknya gitu. Kalau laki-laki pakainya logika gitu ya. Dok, bener nggak ya kadang dalam masa haid suka lost control emosi? Coba nih, sudah kontrol tapi kadang lepas juga. Ya nggak apa-apa, latihan ya, latihan. Memang nggak bisa langsung ngebalikin tangan, nggak bisa ya, pelan-pelan ya. Haid itu kan yang berpengaruh kan hormonal sebenarnya ya. Hormonal itu emosi itu tergantung kita yang mainkan ya. Nggak semata-mata kalau hormonnya nggak stabil, emosi pasti tidak stabil, nggak gitu. Itu bukan ilmu eksak. Ya, itu bukan ilmu eksak, tidak sesimpel itu. Kita yang mainkan emosi. Kita mau main emosinya bagus apa enggak gitu. Kita mau emosinya positif atau enggak. Bisa kalau PMS gitu ya. Lagi PMS, lagi haid, kemudian emosinya distabilkan bisa ya. Tinggal latihan aja. Kalau misalkan latihan jatuh wajar. Yang penting kalau misalkan jatuh jangan nyerah. Ya. Nih saya naikin pertanyaan naik ke atas dulu ya, bentar ya. Nanti ke bawah lagi ya. Bagaimana melatih diri untuk tetap menjaga terumbu karang ketika kita dipancing emosi kita, kebetulan orang tersebut non-muslim. Melatih diri untuk menjaga terumbu karang ya, ketika dipancing emosi, jangan terpancing ya. Fokusnya adalah apa yang bisa saya bahagiakan dia. Kebetulan orang tersebut non-muslim. Muslim atau non-muslim, kita harus tetap menjaga terumbu karang. Yang beda adalah tidak mendoakan tapi tetap membahagiakan. Ya kan? Kan memuliakan, kan ada dua komponen dalam menjaga terumbu karang kan? Memuliakan dan membahagiakan. Itu dua komponennya tuh, ya kan? Nah, untuk yang non-muslim, konteksnya adalah kita tidak memuliakan mereka, kita tidak mendoakan mereka, karena kan masing-masing ya lakum dinukum waliyadin gitu kan. Tapi tetap kita harus menjaga terumbu karang dengan cara apa? Membahagiakan. Nah, apapun ya kita dipancing emosi, apapun terjadi gitu ya. Kita tetap fokusnya adalah membahagiakan mereka, ya, tetap membahagiakan mereka. Kalau dalam kondisi mereka lagi emosi gitu ya, gimana cara kita bisa membahagiakan mereka? Cukup dengan senyum. Kalau misalkan itu bisa membahagiakan mereka, walaupun mereka nggak bales gitu ya, udah itu urusan mereka gitu. Yang penting kita tetap menjaga terumbu karang. Kadang gini, ketika kita menjaga terumbu karang, kita menuntut terumbu karang kita gitu ya. Hei kamu, jaga dong terumbu karang saya, nggak gitu ya. Kita nggak boleh nuntut orang lain menjaga terumbu karang terhadap kita gitu. Tapi kita yang menjaga terumbu karang kepada orang lain. Perkara mereka nyakitin kita, perkara mereka menzolimi kita, perkara mereka memfitnah kita, urusan belakangan. Yang harus kita lakukan adalah urusan yang terdepan adalah ya, urusan yang paling utama adalah ya gimana caranya kita tetap memuliakan dan membahagiakan mereka gitu ya. Jadi gimana melatih diri masuk dalam posisi plus ya, dan ini latihannya adalah latihan spiritual meter ya. Latihannya adalah latihan spiritual meter ya. Gak mudah memang ya, tapi kalau Anda paham spiritual meter itu enak banget. Kalau udah paham spiritual meter itu enak banget mainin emosi ya. Karena saya
paham saya ngerasa betul ketika saya paham spiritual meter itu gampang banget ngelola emosi itu mudah gitu. Dok, anak saya umurnya masih 8 tahun tapi saya sudah masukkan ke pondok di ponpes omnya sendiri karena kemauannya sendiri. Apakah ini baik buat tumbuh kembangnya? Insya Allah baik kalau itu kemauannya sendiri ya. Insya Allah baik kalau kemauannya sendiri ya. Tapi kalau misalkan kadang gini ya, kalau misalkan gini ya, kamu kayaknya harus masuk pondok nak gitu ya, tapi anaknya nggak mau gitu ya, jangan maksa karena apa yang orang tua pikir baik untuk anak belum tentu bagi anak itu mereka suka gitu ya. Selama apa yang mereka mau itu tidak bertentangan dengan syariat ya, tidak bertentangan dengan agama, coba cari apa maunya mereka gitu ya. Tapi kalau misalkan masuk ke pondok pesantren itu maunya sendiri ya, insya Allah baik untuk tumbuh kembangnya ya, untuk sosialisasi, untuk kemampuan sosialisasinya mereka gitu ya, insya Allah baik ya. Gimana cara mengatasi cepat ingat ketika mempelajari sesuatu hal? Cara mengatasi cepat ingat, ini memori ya. Anda harus belajar sama CTMR yang bernama Coach Ardi Gunawan. Ya, itu pakar otak kanan ya. Jadi Coach Ardi itu dia yang punya ya, yang founder OSB itu ya, Omar Smart Brain ya. Dia tuh Omar Smart Brain itu vitamin otak. Jadi dia tuh pakar menghafal cepat ya. Ini kalau misalkan pengen mengatasi ingat cepat ketika mempelajari sesuatu hal, coba belajar sama Coach Ardi Gunawan gitu ya. Coba cari Facebooknya ya, cari Facebooknya Ardi Gunawan ya, Ardi Gunawan, ARDI Gunawan, kemudian langsung aja messenger aja gitu ya. Coach, assalamualaikum Coach, saya member Magnet Rezeki gitu ya. Kemarin pengen dong belajar menghafal cepat gitu. Insya Allah dibalas. Beliau tuh orangnya humble, sangat humble ya, sangat humble, sangat rendah hati orangnya, dan saya belajar banyak dari beliau. Beliau adalah salah satu guru saya di Magnet Rezeki ya. Bagaimana cara kita tetap berpositif thinking saat terjadi sesuatu yang kurang baik pada keluarga ya? Cara berpositif thinking, wow keren. Wow keren dulu ya, baru cari positifnya di mana ya. Bu Umu Aida ini kan udah belajar private training kan. Jadi wow keren dulu gitu ya, wow keren dulu, baru nanti cari positifnya itu di mana. Walaupun nggak ketemu dulu, tapi tetap cari positifnya di mana. Cari positifnya di mana. Jadi wow keren, berarti saya gini. Wow keren, alasannya apa gitu. Pokoknya harus mencari alasannya ya. Jadi ketika kita tahu alasannya apa ya, alasan kenapa wow keren, maka insya Allah akan tetap gitu ya. Tapi pun kalau misalkan kita belum tahu ya wow kerennya di mana, walaupun belum tahu wow kerennya di mana, it's okay gitu ya. Terus aja wow keren, alhamdulillah, subhanallah, wow keren, subhanallah, wow keren. Kalau ya itu untuk positive thinkingnya. Positive feelingnya garputala ya, karena Allah yang paling tahu apa yang terjadi pada keluarga ya. Kalau misalnya hal terjadi sesuatu itu kan pasti datangnya dari Allah. Coba garputala ya. Garputala itu insya Allah menjawab semua hal. Ini mohon maaf ya, mungkin nggak bisa semua pertanyaan saya tampilkan ya, karena di jam saya udah hampir jam 10. Ya Allah dok, ilmunya bermanfaat, saya kadang lepas kontrol kalau udah mulai kecapean dan dengan tugas rumah. Kebetulan anak saya yang pertama 4 tahun, yang kedua 4 bulan. Kasihan anak saya yang pertama pernah kena pukul gara-gara HP orang dibanting sampai rusak total. Nah ini dia ya. Kita nggak bisa samakan pola pengasuhan kita dulu dengan pola pengasuhan anak sekarang ya. Dulu Bapak Ibu ya, segimanapun orang tua sama kita ya, mukulnya bagaimana gitu ya, sampai kayu patah, saya pernah dipukul, pokoknya bagaimana gitulah. Kita tetap respect sama orang tua, kita tetap hormat sama orang tua. Tapi sekarang anak tuh beda ya, anak-anak sekarang tuh beda, nggak bisa begitu ya. Pola pengasuhannya harus diubah gitu ya. Nah kayak gini misalkan ya, kasihan anak saya yang pertama
pernah kena pukul gara-gara HP orang dibanting sampai rusak total gitu ya. Ini oke ya, HP rusak itu gampang perbaikinya Bapak Ibu. Tapi kalau hati anak yang rusak gitu ya, maaf, hati anak yang tidak baik ya, hati anak yang ibaratnya udah terputus dengan orang tuanya, ini nggak gampang diperbaiki ya, nggak gampang diperbaiki. Ada kemarin gitu ya, ada kemarin cerita ya. Jadi hubungan sama anaknya itu nggak bagus dari SD sampai kuliah. Dari SD sampai kuliah, laki-laki gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa, ibunya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Anaknya tiba-tiba jadi pendiam dari SD sampai kuliah. Pas kuliah cerita, ternyata waktu di SD, waktu dia kecil dulu, pernah ada perlakuan yang tidak menyenangkan dari ibunya ke anak gitu. Akhirnya dia memendam segitu dalam sampai SMP. Bayangin, dari SD sampai SMP itu berapa tahun Bapak Ibu? Itu lebih 5 tahun dia, ya. Itu lebih 5 tahun. Ya. Maka coba dipikir gitu ya, sebelum kita memperlakukan anak, coba dipikir dulu gitu ya. HP rusak gitu ya, gampang diperbaiki gitu ya. Gampang diperbaiki ya, paling banternya ya kita ganti rugi gitu kan. Tapi kalau misalkan hati anak gitu ya, itu nggak gampang untuk diperbaikinya ya. Gimana caranya biar punya kesabaran lebih untuk anak yang super aktif, apalagi kalau udah mulai berantem sama anak tetangga? Ya kalau tergantung umurnya berapa. Terkadang persoalan berantem itu kita harus lihat dulu ya konteksnya gitu ya. Kadang berantem itu kalau anak kecil ya, kalau misalnya orang dewasa berantem gitu ya, berarti ada persoalan tuh. Tapi kalau misalnya anak kecil berantem kan ya tinggal kita bijak-bijak lah gimana gitu kan. Tapi ada juga dalam hal kejiwaan gitu ya. Saya kan kebetulan belajar juga tentang kejiwaan. Ada namanya ya memang dia punya sifat yang enggak ya apa namanya tuh anomali gitu ya, apa sih namanya, gangguan perilaku ya, gangguan tingkah dan perilaku ya. Kalau misalkan memang nggak bisa diperbaiki sama sekali ya yang tarafnya tuh udah gimana banget gitu ya, sampai dia mengancam, sampai dia memukul orang lain gitu, sampai apa segala macam, itu bisa jadi ada gangguan di tingkah laku. Tapi rasa-rasanya sih kalau misalkan cuma pergaulan biasa ya enggak gitu ya. Cuma tinggal gini, kita harus paham dulu bahwa anak itu kaset kosong. Anak itu kaset kosong. Kaset kosong itu apapun bisa kita rekamkan kepada anak gitu ya. Apapun bisa kita rekam. Mau ibaratnya kita punya kaset kosong nih gitu ya. Kita punya kaset kosong. Mau direkam lagu sedih bisa, mau direkam lagu bahagia bisa, mau direkam lagu Islami bisa, mau direkam lagu non Islami pun bisa gitu ya. Jadi itu anak gitu ya. Jadi kalau misalkan anak suka gosip, misalkan anak suka gosip, dia pasti melihat orang tuanya. Ya, pasti dia yang merekam yang pertama kali adalah orang tua gitu, baru lingkungan. Ya. Jadi kita nggak bisa nyalahin lingkungan dulu karena dia hidup di lingkungan orang tuanya gitu, bukan hidup di lingkungan luar gitu kan. Karena dia hidup di rumah kita gitu, sama orang tuanya. Jadi ketika dia memiliki perilaku gitu ya yang tidak positif, kemungkinan terbesar adalah dia mencontoh gitu. Ya kan nama kaset gitu, namanya juga kaset. Nah, kaset itu mencontoh. Kalau misalkan ada anak yang suka gosip, bisa jadi dia ngelihat orang tuanya pernah gosip. Ketika ada anak yang suka berkata yang tidak positif gitu, berkata yang sumpah serapah gitu ya, berkata yang tidak bagus gitu ya. Bisa jadi dia pernah melihat orang tuanya berkata seperti itu. Ya. Mohon maaf nih ya. Ada anak yang saya tahu gitu, saya pernah lihat gitu ya, ada anak yang dengan gampangnya ngomongnya, mohon maaf, ini cuma contoh nih, ini cuma contoh. Ada anak kecil usia 6 tahun, 7 tahun, dia ngomong sama orang lain yang lebih dewasa, dia ngomong, setan lo gitu. Ternyata orang tuanya, bapaknya sering ngomong seperti itu ke orang lain, bahkan ke ibunya sendiri, bahkan ke anaknya sendiri. Ya. Bapaknya sering ngomong setan lo gitu. Ya, akhirnya itu yang dicontoh gitu ya. Jadi anak itu kaset kosong, maka kita harus bijak. Kita harus bijak memberikan contoh yang baik kepada mereka ya. Wah, ada Mbak Penny nih. Kayaknya nggak usah dijawab lah Mbak Penny mah, CTMR. Dok, gimana jika kita sudah terlanjur sedih atau kecewa saat mendapat bungkus permen?
telat berpositive thinking, telat bilang alhamdulillah, telat bilang wow keren. Kalau kata Pak Nas, rezekinya udah hilang karena tumbukan pertamanya udah hilang. Ya kan kita udah belajar ya di pekan pertama ya. Kita udah belajar di pekan pertama tentang tumbukan pertama. Sabar itu ada di tumbukan pertama. Ketika kita di detik pertama musibah, kemudian kita tidak mengucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu lewat tumbukan pertama. Ya. Sedangkan sabar ada di tumbukan pertama. As-sabru inda sotmatil ula. Sabar ada pada tumbukan pertama. Sedangkan di Al-Baqarah 156 ya, alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun ya. Jadi orang yang sabar ditimpa musibah mengucapkan innalillah dengan nada bahagia karena itu kabar bahagia yang ada di 155 ya. Kemudian di 157 orang itu yang mendapatkan salawat dari Allah, rahmat dari Allah dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi orang yang sabar gitu. Tapi kalau misalkan orang yang tumbukan kedua, tumbukan ketiga, tumbukan keempat baru ngucapnya alhamdulillah, berarti udah kehilangan momen tumbukan pertamanya sehingga belum terjadi. Jadi keajaibannya hilang saat itu. Tapi it's okay. Masih bisa menarik keajaiban di momen selanjutnya ya, di momen selanjutnya ya. Nah, ini Bu Haji Siti yang tadi saya ceritakan nih tentang rumahnya kebakaran di Ternate ya. Alhamdulillah beliau ikut, cuma dibilang di sini jaringan kurang bagus di sini Pak Dok, nanti jadi nggak lengkap. Ya silakan ya Bu Haji ya. Silakan nanti tonton yang siaran ulangnya ya. Ini apa nih? Ya benar Dok, saat orang tersebut berkata tidak baik untuk saya nggak bilang wow keren di dalam hati, makanya masih keinget kata-katanya. Iya. Ya, tetap berbuat baik kepada mereka ya. Nah, nih ya. Alhamdulillah saya sudah wow keren setiap saat positive thinking sama Allah. Masya Allah. Ini Bu Haji Siti yang tadi saya ceritakan tentang kebakaran ya. Yang kebakaran terus cuma bilang Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang lain pada sibuk gitu ya. Sampai ada tetangganya yang bilang Bu Haji cuma orang pilihan yang bisa tenang ketika kebakaran, Masya Allah. Tapi beliau dapatkan keajaiban setelah itu. Rumahnya diganti dan bisa menyelesaikan rumah barunya ya. Masya Allah. Caranya Dok, ini cara yang mana nih? Cara yang mana ya? Dari tadi kita bahas banyak ya. Bisa mungkin komen lagi ya cara yang mana? Alhamdulillah sejak belajar magnet rezeki jadi nggak mau marah. Alhamdulillah sama kita Bojo, tos dulu lah. Ya saya juga udah nggak mau marah Bapak Ibu, udah nggak ada baik-baiknya itu marah ya. Seolah-olah gagah gitu ya kalau suka marah itu, seolah-olah kalau misalkan kita bos, kita orang tua, kayaknya kalau misalkan kita marah gitu, apalagi suami gitu ya, saya kan suami gitu ya, saya kan suami harus mendidik gitu ya, mendidik nggak mesti marah ya. Seolah-olah kita tuh kayak terlihat mungkin punya wibawa padahal enggak, kewibawaan kita tuh hilang gitu ya. Saya ganti dulu dengan opacity-nya di ya. Oke. Jadi seolah-olah kita tuh punya wibawa, padahal enggak, wibawa kita hilang malah ya dengan marah itu. Nah ini yang belum mudah Dok, harus terus dilatih buat bisa mengelola emosi agar selalu dalam posisi plus tidak di minus 2. Yes betul ya. Memang harus dilatih ya. Jadi gini ya, diniatkan untuk kalau misalkan Anda merasa bahwa magnet rezeki adalah ilmu yang sangat luar biasa untuk Anda belajar memperbaiki diri, maka saran saya kejar ilmu ini sesanggup Anda ya. Kejar ilmu ini sesanggup Anda. Seperti saya mengejar ilmu ini sesanggup saya ya. Saya mengejar ilmu ini dimanapun Bapak Ibu ya. Ketika dulu waktu tahun 2015 ya karena saya jadi IO-nya Pak Nas sampai 7 kali, saya jadi MC-nya Pak Nas 5 kali gitu ya. Saya kemudian ada camp saya ikut, kemudian ada TFT saya ikut, kemudian ada camp lagi saya ikut lagi gitu ya. Camp di Makassar saya nggak pernah lewat, selalu saya ikut ya. Kemudian COMR saya ikut dan lain-lain. Pokoknya kejar apapun yang Anda bisa kejar dalam mengejar ilmu magnet rezeki. Karena bagi saya ilmu magnet rezeki ini wow banget Bapak Ibu ya. Ini menjadi perubahan yang ilmunya sangat mudah dipahami dan mudah dipraktekkan gitu. Jadi silakan ya kejar dimanapun Anda bisa belajar ilmu ini ya. Ini tadi udah ya. 5 menit lagi kita udahan ya Bapak Ibu. Ya. Wajib hadir private online, kita belajar lagi. Yes, yuk sama-sama kita belajar lagi ya.
Nah ini, wah Mbak Saida baru gabung ya. Perasaan Mbak Saida udah lama gabungnya ya. Malah siaran ulangnya ada. Ya jadi kalau misalkan ini udah selesai ya, siaran ulang live ini udah selesai, langsung otomatis bisa ditonton siaran ulangnya. Silakan ya. Setiap hari apa siaran nih, Dok? Doakan ya ini, aduh waktunya masih belum stabil ya. Akhir bulan ini lagi banyak kegiatan saya. Sabtu saya juga diundang sama IndiHome untuk webinar ya. Kemudian Jumat juga ada technical meeting dari IndiHome. Kemudian Ahadnya juga ada private training online gitu ya. Makanya saya baru bisa ini diubah ke Kamis gitu ya. Kemudian saya juga biasanya kalau akhir pekan biasanya saya keluar kota. Jadi mungkin coba tolong komen ya di bawah kalau Kamis malam kita patenkan waktu kajian kita di Kamis malam gimana kira-kira ya. Komen ya di bawah ya. Komen jawab di kolom komen kira-kira gimana kalau misalnya kita patenkan di Kamis malam ya, seperti ini ya. Terima kasih banyak Dok, dua pertanyaan saya dijawab semua. Alhamdulillah. Sama-sama ya. Jawab. Mbak Penny. Udah ya Mbak Penny ya tadi. Duh, saya sebenarnya malu nih jawab pertanyaannya Mbak Penny. Sebenarnya Mbak Penny itu lebih tahu daripada saya. Alhamdulillah. Oh, Mas Zulfitra, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mas Zulfitra ini dekat rumah saya ya. Alhamdulillah masih keburu ikut meskipun di penghujung acara kayaknya. Gak apa-apa Mas, nanti insya Allah ulangi aja di siaran ulangnya ya. Lagi belajar menata emosi tidak mudah, tapi harus dipaksa, harus bisa kan sudah kenal MR. Sayang gak dipakai ilmunya, betul banget ya. Sepakat saya Bu Rani ya. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan Bu Rani gampang untuk menerapkan ilmunya. Nah ini terakhir ya kayaknya. Boleh nggak ya kita sangat berharap untuk segera datangnya musibah atau persoalan dengan harapan agar mendapatkan keajaiban? Gini, terkait dengan musibah, kita wajib mensyukuri musibah. Ya. Kita wajib mensyukuri musibah, tapi bukan artinya kita mengharapkan musibah datang. Kalau musibah belum datang nih, rumah belum kecurian ya kita jaga, jangan sampai kecurian gitu kan. Bukan juga artinya kita takut banget kehilangan, enggak. Kita harus bangun taman gitu ya. Tapi kan kita tetap harus waspada gitu kan. Jangan sampai gitu kan. Jangan sampai kita membuat orang lain si pencuri itu nambah dosanya dari kita kan gitu kan. Tapi jadi kita tetap harus menjaga gitu ya. Mobil jangan sampai kecelakaan, motor jangan sampai hilang gitu ya, anak jangan sampai hilang gitu. Tapi kalau terjadi nggak ada jalan kecuali disyukuri gitu ya. Kalau terjadi ya sebenarnya gini Bapak Ibu, rezeki itu kan di pekan pertama saya bilang ya, rezeki itu satu paket ya, rezeki itu satu paket dengan musibah. Jadi Dok, bagaimana saya dapat rezeki tanpa musibah? Enggak, pasti ada musibahnya. Pasti ada musibahnya. Cuma Anda tidak merasa bahwa itu musibah bagi Anda. Tapi kalau orang lain melihat, bisa jadi bagi orang lain itu musibah. Gitu. Ya. Jadi ada sesuatu yang hilang gitu. Ada sesuatu yang hilang dan bagi Anda itu tidak terlalu persoalan gitu loh. Contoh, misalkan nih ya, mobil meletus bannya, itu kan musibah juga gitu kan. Tapi karena Anda punya banyak uang, Anda nggak merasa bahwa itu persoalan misalkan. Kemudian misalkan misalkan laptop gitu kan. Aduh laptop udah kinerjanya udah nggak bagus nih gitu kan. Kinerjanya udah nggak optimal gitu ya. Udah dipakai tuh kerjanya kurang cepet gitu, kurang responsif. Kemudian Anda berpikir, kayaknya ganti laptop deh. Karena Anda punya uang, maka gampang aja beli laptop. Padahal itu sebenarnya musibah gitu ya. Cuma bagi Anda musibahnya sudah tidak terlalu besar. Karena Anda sudah naik level gitu. Jadi, rezeki itu satu paket dengan musibah. Cuma musibahnya tidak selalu yang besar. Ya. Akan ada yang musibah yang ringan. Bagi Anda tidak musibah, tapi bagi orang lain itu musibah. Gitu ya. Nah ini ada yang bilang nih, setuju Kamis malam ya, insya Allah terus belajar ya, setuju Kamis malam, alhamdulillah ya, setuju Kamis malam Dok, setuju setiap Kamis malam jam 20 ba'da Isya, boleh, setuju Dok, oke Kamis malam, terima kasih sangat bermanfaat, agree, Thursday night ya, setuju Dok Kamis malam, setuju Kamis malam saja Dok Fikri,
Setuju Pak Dok. Oke, Kamis malam Dok. Kamis malam, wow keren. Habis puasa Kamis, dapat tambahan ilmu. Alhamdulillah. Yang untuk tanggal 30 jadi. Jadi, ya. Jadi, yang tanggal 30 ya, insya Allah. Jadi, ya. Tanggal 30, ya, private training online, ya, dari jam 8. Nah, mungkin waktu mulainya akan saya revisi antara jam, ya, mungkin antara jam 8.30 WITA atau jam 9 WITA, ya, waktu Indonesia Tengah. Ya, kalau jam 8 WITA, jam 7 di WIB kayaknya agak kepagian ya. Tapi kalau misalkan it's okay sih nggak apa-apa juga. Siap Dok, jadwal tetap ya. Siap, insya Allah. Bisa Dok, ditunggu kajian rutinnya. Insya Allah setuju Kamis malam ya. Setuju Dok, selalu menunggu ilmu-ilmu yang selalu membuat saya terus belajar. Kalau bisa jangan Kamis malam, baru satu nih. Punya kajian rutin di sini Dok. Nih kajiannya dipindah di FB bareng Dok. Apa di ya. Ya memang ya kalau apa ya pokoknya yang mana yang lebih maslahat lebih besar lah ya, karena kalau misalkan ngikutin jadwal semua orang pastinya nggak ketemu gitu ya, karena kalau ngikutin jadwal, bahkan ngikutin jadwal saya pun bisa jadi nggak ketemu gitu. Kalau misalkan Anda jadwalnya apa, saya jadwalnya bagaimana, bisa jadi nggak ketemu. Jadi kita ketemu di tengahnya aja ya. Mungkin kalau misalkan ada yang TWMR, itu kan TWMR kan setiap Kamis ya kan? TWMR level 1 kan setiap Kamis, tapi ya bismillah ya, karena kita nggak bisa menemukan semuanya tuh di satu tempat gitu. Senin ada yang nggak bisa, Selasa pasti ada yang nggak bisa, Rabu pasti ada yang nggak bisa, Kamis pasti ada yang nggak bisa, begitu juga Jumat, Sabtu, dan Ahad. Mohon maaf sekali. Kita niatkan aja untuk belajar ya, walaupun live, walaupun siaran ulang, insya Allah ada yang bisa kita dapatkan pelajarannya. Kamis malam setuju, alhamdulillah masih sempat. Alhamdulillah lebih nyaman Kamis malam. Amin. Hari apa saja Dok, yang penting ada pemberitahuan. Siap. Setuju dokter, hari Kamis. Ya, hari Kamis malam, yes. Jadi ini grupnya akan aktif terus ya berarti ya. Jadi ya insya Allah grup ini akan aktif terus. Jadi kalau misalkan saya mau bertanya apa gitu ya, setuju nggak kalau gini gitu ya. Oh ya, saya mau kasih gerakan kepada Anda ya. Gerakannya adalah 1+3 ya, 1+3 ya, 1+3 ya, 1+3. Satu orang mengajak 3 orang baru untuk di pekan selanjutnya. Siap nggak? Jadi kan kita udah belajar nih kan, kita udah belajar rahasia keajaiban bahwa ketika kita mementingkan keajaiban bagi orang lain, maka keajaiban akan datang kepada kita. Nah, kita juga harus pentingkan orang lain untuk mendapatkan ilmu ini gitu. Ya, jangan ajaib sendirian gitu, ya kan? Jangan ajaib sendirian. Kita ajak orang lain juga untuk sama-sama ikut ajaib sama kita. Ya, jadi gerakannya adalah 1+3 ya. Jadi setiap pekan yang nggak mesti ya pokoknya Anda usahakan aja lah ya, bisa atau tidak itu kan urusan Allah ya. Apakah mereka ikut gabung atau tidak itu urusan Allah. Yang penting yang menjadi tanggung jawab Anda adalah mengajak ya, mengajak 3 orang. Siap nggak nih ya? Komen ya di bawah ya kalau siap ya, ngajak 3 orang ya. Makanya kan di kemarin tuh saya udah bilang tuh ya di postingan di sebelumnya, siap nggak kalau ngajak 3 orang. Banyak yang bilang insya Allah siap ya. Perkara mereka gabung atau tidak itu bukan urusan Anda. Yang urusan Anda adalah mengajak. Kita mengajak kepada kebaikan ya. Siapa tahu hidayah mereka letaknya di Anda gitu. Siapa tahu hidayah mereka itu letaknya di Anda ya. Barang siapa yang mendapatkan jadi gini, hidayah orang lain yang Allah turunkan melalui perantara kita ya. Hidayah yang Allah turunkan kepada seseorang melalui perantara kita itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya ya. Saya ulangi, hidayah yang Allah turunkan kepada orang lain melalui perantara kita itu lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Maka kalau misalnya Anda ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan seisinya ya, maka coba cari, siapa tahu ada hidayahnya orang lain yang dititip di Anda ya. Nah, dengan cara itu tadi 1+3 ya. Ya, share di Facebook, share di WhatsApp gitu ya, jadiin story dan lain-lain ya. Silakan ya. Siapa ini? Kak Fikri dapat salam dari Dokter Abing, pernah ikut MR Kids di ruang pertemuan Kak RSUD Tarakan. Malam ini anak saya ikut nyimak juga, alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam Abing ya, mudah-mudahan selalu istiqomah ya nak.
Alhamdulillah. Setuju gitu ya. Usul private mulai jam 9 pagi aja. Jam 9 ya? Oke, nanti kita bicarakan di grup WhatsApp nanti ya. Insya Allah nanti Jumat akan dibuat grup WhatsApp-nya ya. Nanti kita akan bicarakan. Siap. 1+3, siap. Ajak orang baru ya. Siap. Saya ikut yang terbanyak aja dok, karena kalau Kamis malam dan Jumat malam memang ada agenda live juga. Kebetulan hari ini lagi libur, jadi nggak nonton siaran ulang di sini. Ya. Insya Allah siap. 1+3, siap menghadirkan 3 orang. Siap dok, dengan senang hati. 1+3, oke siap. Insya Allah siap dok. Siap, ajaib berjamaah. Siap, insya Allah siap dok. Insya Allah siap. 1+3 siap. Di post juga di Facebookku dok. Siap ngajak. Siap 1+3. Bismillah. Siap dok untuk share supaya banyak orang yang mau ikut belajar. Alhamdulillah ya. Insya Allah siap dokter ajak 3 orang. Alhamdulillah ya. Oke Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ini udah 2 jam. Nggak bosan apa? Mudah-mudahan nggak bosan ya. Alhamdulillah semangatnya sangat luar biasa sekali ya. Saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang sudah mengeluarkan semangat yang sangat luar biasa pada malam hari ini. 2 jam kita ya, biasanya cuma 1 jam, tapi alhamdulillah hari ini ya memang karena tidak ada tidak ada hambatan, tidak ada batasan, jadi malah sampai 2 jam gini. Tapi it's okay. Dari tadi saya pantau ya, alhamdulillah tidak berkurang jadi di bawah 100 orang yang ikut ya. Jadi 130, 120, naik lagi 130, naik lagi turun lagi jadi 111-an, 100, sekarang 109. Alhamdulillah, berarti semuanya pada betah ya. Alhamdulillah, semua betah dengan ilmu magnet rezeki dan semua betah. Alhamdulillah nggak bosan dok. Alhamdulillah Bu Rina dari Padang ya. Nggak bosan ya, alhamdulillah sudah bisa gabung. Bu Risma Roding ya, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan saja ya, nggak lanjut terus dok, masih kita ada kehidupan lain ya. Anda punya kehidupan lain, kita punya kehidupan lain, jadi ya untuk malam ini kita cukupkan saja pada malam hari ini ya. Insya Allah kita akan jumpa lagi pekan depan ya. Semangat nyimak, nggak bosen, nggak ngantuk malah, Masya Allah. Keren ya, Alhamdulillah Bu Rani, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi kita akan jumpa lagi pekan depan, Kamis malam Insya Allah ya. Ya mudah-mudahan saya doakan dengan tulus Anda semua yang bergabung di grup ini, 900 orang saat ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallah untuk semuanya 900 orang ini. Mudah-mudahan suatu saat di pekan berapapun gitu ya, yang hadir bisa semuanya gitu ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir live ya, ya cuma Allah lah penolong kita untuk bisa belajar ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita kemudahan untuk selalu belajar. Ya. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan bagi Anda yang ingin ikut private training ya, silahkan mendaftar ya. Silakan mendaftar segera ya, private training online yang akan kita laksanakan di hari Ahad nanti insyaallah ya. Anda akan mendapatkan belajar banyak sekali dari situ ya. Kalau misalnya dibilang di sini 2 jam gak bosan, insya Allah ya Anda akan merasakan sensasinya belajar seharian penuh. Seharian penuh. Bahkan kalau misalnya offline itu biasanya sampai jam di Tarakan itu bisa sampai 8:30 malam Bapak Ibu, Masya Allah. 8:30 malam di Ternate juga pernah sampai jam 7 gitu ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya Allah memberikan kemudahan kita untuk belajar di hari Ahad nanti ya. Di hari Ahad nanti kita akan belajar dalam tentang ilmu magnet rezeki, tentang konsep dunia kuantum, positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Saya akhiri Bapak Ibu, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Dr. Fikri, saya Fikri Hamdi. Saya Fikri Hamdi undur diri, pamit ya. Aku lokali hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.